Polri mengusut kasus ini secara transparan dan profesional. Kita akan bahas usai tayangan berikut. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terus mendalami kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Tim penyidik KPK memeriksa Direktur Alat dan Mesin Pertanian di Kementan, Muhammad Hatta, sebagai saksi. Hatta merupakan salah satu orang yang dicegah ke luar negeri oleh KPK. KPK mengungkap ada 3 klaster kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian yang sudah naik ke tahap penyidikan. Pasalnya adalah 12E, pemerasan dalam jabatan. Informasi yang terakhir dari teman-teman penyidik juga sudah diterapkan pasal-pasal lain, yaitu pasal dugaan gratifikasi dan juga tindak pidana pencucian uang. Ya, jadi pertanyaan 3 klaster saya kira sudah terjawab ya, pemerasan dalam jabatan, kemudian gratifikasi dan TPPU. Di sisi lain, Polda Metro Jaya tengah menyidik dugaan pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK pada Syahrul Yassin Limpo. Adapun pasca pelaksanaan gelar perkara yang merekomendasikan status penyelidikan atas penanganan perkara yang dilakukan sebelumnya ke tahap penyidikan, selanjutnya akan diterbitkan surat perintah penyidikan untuk melakukan serangkaian tindakan penyidikan menurut cara dalam hal yang diatur oleh undang-undang guna mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya. Polda Metro Jaya sudah memeriksa 6 saksi terkait kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK. Salah satu saksi yang diperiksa adalah Kapolrestabes Semarang, Kombes Irwan Anwar. Penasihat Pusat Kajian Anti Korupsi Pukat UGM, Zainal Arifin Mokhtar menegaskan KPK dan Polda Metro Jaya wajib menjelaskan pada publik penanganan kedua kasus ini. Kalau kita bicara masa depan pemberantasan korupsi, maka salah satu item yang paling penting itu adalah transparansi. Transparansi penanganan perkara. Nah, orang selamanya akan menduga-duga, orang selamanya akan mencurigai, orang selamanya akan mengatakan ada udang di balik batu. Kalau kemudian tidak dijelaskan secara detail, maka ada kewajiban KPK untuk menjelaskan kenapa kasus Mentan itu terkesan berlama-lama, ya kan, sampai pada akhirnya di TSK diproses walaupun belum kunjung jelas TSK-nya. Plus pada saat yang sama kepolisian juga harus menjelaskan kenapa kemudian dugaan pemerasan yang laporannya sudah cukup lama, tapi kemudian tidak ditindaklanjuti dengan kecepatan yang memadai. Publik menunggu profesionalisme KPK dan Polda Metro Jaya dalam mengungkap dugaan korupsi dan pemerasan ini tanpa ada pihak yang mengintervensi. Tim Liputan Kompas TV. Kasus dugaan korupsi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang sedang ditangani KPK memunculkan kasus baru, dugaan pemerasan yang diduga dilakukan pimpinan KPK terhadap Syahrul Yassin Limpo. Kita bahas bersama Wakil Ketua KPK 2015-2019, Pak Saud Situmorang. Pak Saud, sehat? Sehat, selamat malam Mbak Bibit, selamat malam. Selamat malam, kita sapa juga pengamat hukum dan tata negara Bivitri Susanti. Mbak Bivit, sehat? Sehat, terima kasih. Mbak, ini seminggu terakhir heboh soal dugaan pemerasan pimpinan KPK, nggak cuma soal kasus korupsinya. Ini bikin kemudian publik bertanya-tanya dan meragukan kredibilitas pimpinan KPK yang saat ini juga ikut kemudian mengusut kasus korupsi orang yang melaporkannya ke pihak kepolisian. Anda sendiri melihat duduk perkara kasus ini seperti apa sebetulnya? Ke saya dulu ya. Yes. Ya, jadi ini memang yang jadi masalah karena kita semua tahu ini kasusnya dimulainya sebenarnya sudah sejak lama. Dan kemudian sekarang muncul dugaan salah satu pimpinan KPK bahkan sudah mulai diperiksa begitu ya, ternyata melakukan pemerasan juga katanya. Tapi apapun itu kan berarti jangan-jangan kita jadi bertanya-tanya apakah lamanya proses ini sampai sekarang bahkan sampai detik ini ya belum ditetapkan status tersangkanya.
apakah itu ada kaitannya dengan kasus pemerasan yang satu lagi yang dipegang oleh kepolisian terkait dengan pimpinan KPK. Itu satu. Tapi yang kedua, kita juga mesti menyadari konteks yang sangat-sangat pelik, yaitu 2 minggu lagi kita akan punya proses pendaftaran Capres-Cawapres. Dan ini ada kaitannya dengan partai-partai, dan menteri pasti dari partai dalam konteks ketatanegaraan kita. Jadi orang juga mulai bertanya-tanya nih, apakah ada kaitannya juga asal partai dari menteri yang menjadi tersangka ini dengan apa yang dituduhkan kepada dia. Kalau saya sih prinsipnya kasus korupsi tetap harus jalan terus, nggak ada soal orang juga apapun. Tapi kan untuk menghindari kecurigaan itu artinya mesti cepat diproses bersamaan dengan apa yang dilakukan terhadap salah satu pimpinan KPK yang sekarang diproses oleh kepolisian. Jadi semuanya terang supaya jangan ada prasangka, apalagi kemudian jadi mengecilkan kasus korupsinya seakan-akan ini persoalan politik belaka. Ini yang menurut saya justru harus dihindari oleh Pak Jokowi dan keseluruhan pimpinan KPK. Semuanya harus terang, semuanya harus transparan. Tapi Pak Saud, kalau kita lihat kasusnya bisa dibilang masih terlalu lama, bahkan belum diumumkan juga tersangkanya. Ada apa sih dengan KPK, Pak Saud? Iya, nggak tahu ya. Saya kalau ditanyain KPK problem itu pasti saya awalnya pasti dari Undang-Undang 19. Sudah itulah, nggak ada ragu, Mbak Bibit juga pasti setuju. Nggak saya tanya juga pasti setuju dia itu. Jadi di awal dari Undang-Undang 19 2019 itu kan semuanya itu berubah. Contoh yang paling gampang, dulu kalau kita udah habis penyelidikan ya, terus kemudian kita expose, jaksa semua yang hadir di situ, di KPK juga ada jaksa situ setuju, kemudian masuk ke penyidikan. Di penyidikan itu sebenarnya udah siapa yang mau yang akan menjadi binding by address-nya siapa itu udah jelas, untuk kemudian siap diumumkan. Soal nanti kapan ditahan itu soal lain, tapi diumumkan dulu. Itu kan berbeda strateginya sekarang sehingga menimbulkan kecurigaan. Termasuk Mbak Bibit bilang tadi, di delay ini kan sebenarnya ada sesuatu. Kalau dulu kita umumkan mau ditahan kapan itu serah penyidik, ya kan? Tetapi yang jelas udah ada kepastian. Jangan berantas korupsi itu Anda harus transparan dan jangan ragu-ragu, jangan kesan seperti ditutup-tutupi gitu. Coba ya, ini pengaduannya masyarakatnya ini, kasus ini kalau tidak salah, ini sumber saya C3 ya, kalau bahasa intelijennya C3, jadi sumbernya media gitu ya. Itu kan rumasnya tahun 2021. Oke. Ya, kemudian muncul istilah pemanggilan itu pemerasan sekitar Oktober 2022. Nah, itu diduga foto yang kita lihat itu mudah-mudahan tidak ada Photoshop di situ, itu Oktober 2022. Jadi orang akan berdebat kalau begitu, pasal 36 dan pasal 65 itu apakah nunggu masuk penyidikan dulu? Kan ini hari ini ada expose nih, yang bersangkutan ngomong ke media bahwa pertemuan itu di luar dari time frame itu. Jadi prosesnya. Tapi kalau dalam pikiran logika normatif kita, ketika KPK sudah menerima surat pengaduan pun, itu sudah menjadi pekerjaannya KPK. Artinya pemimpin tidak boleh ketemu dengan siapapun yang punya potensi konflik. Masih dalam ranah pasal 336 dan 65 itu, sehingga kemudian Polda juga sudah menyimpulkan bahwa ada pelanggaran di dalam itu. Jadi sekali lagi pertanyaannya kembali lagi, inilah kalau memang kemudian kita memberantas korupsi itu dengan tidak dilakukan dengan bebas dari konflik kepentingan. Iya dong, konflik kepentingan yaitu banyak ya, kalau indikator konflik kepentingan itu banyak, kalau mau kita bikin 1 sampai 10 juga bisa tuh. Jadi sekali lagi ini yang menurut saya berbeda stylenya karena memang undang-undangnya berbeda. Lantas orang tanya ini gimana Pak Saud? Ya kembaliin deh undang-undangnya gitu aja. Ya, tapi kalau kita lihat dengan fakta yang sekarang ada, Pak Saud, untuk menetapkan tersangka puluhan orang sudah diperiksa, uang juga sudah disita, sudah digeledah, kemudian sudah membuat kehebohan di mana-mana, sampai kemudian ada pelaporan balik yang dilakukan ke pihak kepolisian. Apa sih susahnya kemudian menetapkan tersangka? Ya itu tadi, kan kalau kita lihat penyelidikan itu dimulainya 13 Juni, kemudian penyelidikan ya, setelah kemudian saya ulangi, penyelidikannya itu awal 2003, kemudian sekitar 6 bulan kemudian baru masuk ke penyidikan, dan mereka sudah menyebut 3 TSK sebenarnya itu. Juni expose-nya aku ingat tanggalnya, tanggal 13 Juni 2023 itu ada expose, itu udah 3 TSK itu sudah ada disebutnya.
terus untuk apa lagi gitu. Terus kemudian juru bicaranya malah jadi siapa gitu, jadi yang lain yang bicara, lain yang ini. Jadi maksud saya ya penyelidikan aja by name by address orangnya jelas, pasal-pasalnya udah jelas gitu. Jadi kalau umumkan kembali lagi mungkin mereka punya strategi, tapi strategi yang buat kita berpikir positif dulu, saya anggaplah mereka punya strategi, tapi strategi ini jadi inefisien dan menimbulkan kecurigaan. Jadi kalau Mbak Bibit bilang tuh secara filosofis, yuridis, sama sosiologisnya tuh jadi mencurigakan lah kira-kira gitu. Mencurigakan, tapi kita harus positive thinking, agak susah ya memang. Tapi kalau kita bicara, ya tetap semuanya harus transparan. Saya ke Mbak Bibit. Mbak Bibit, kalau Anda melihatnya kan ada laporan, dugaan pertemuan, ada dugaan pemerasan, sampai kemudian ada foto yang beredar antara SYL dengan pimpinan KPK tersebut di Gor Bulu Tangkis. Walaupun kalau tadi Pak Saud sempat katakan, ya kalau sudah ada laporan harusnya itu sudah jadi bagian dari penyidikan KPK yang kemudian nggak boleh ketemu. Kalau Anda melihatnya perlu nggak ini kemudian dinonaktifkan? Oh iya, sangat perlu. Jadi pimpinan ya, Pak Firly Bahuri terutama, dari tadi kita sudah lihat fotonya di depan. Memang harusnya sudah dinonaktifkan. Maksud saya gini, memang ada pasal 32 di Undang-Undang KPK yang sekarang ini sering kita kritik. Kalau sudah jadi tersangka, dinonaktifkan langsung. Tapi menurut saya etik itu kan beyond pasal 32 ya. Jadi bahwa dia sudah ketemu dengan orang yang punya perkara, bahkan statusnya waktu itu belum penyidikan pun, sebenarnya saya setuju dengan Pak Saud, itu sudah salah. Ini kita berbicara soal lembaga anti rasuah loh. Jadi harusnya kalau Dewan Pengawasnya betul berfungsi dengan baik, sebenarnya Dewan Pengawas juga kan penuh dengan kritik nih, kacau sekali ya. Tapi kita andaikan saja dulu dalam situasi ideal, harusnya dia langsung diberhentikan, bahkan tanpa tunggu Dewan Pengawas. Kalau saya bisa memberitahu Pak Jokowi itu mestinya udah berhentikan dari sekarang, paling tidak sementara lah, karena beban politiknya ini sebenarnya terlalu besar untuk Pak Jokowi sendiri. Harusnya diberhentikan dari sekarang supaya semuanya dilakukan secara terang, karena secara hukum kalau kita lihat kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang KPK sendiri dengan penuh kritik, tapi tetap saja sebenarnya sudah mulai timbul pertanyaan sejak foto-foto itu beredar saja. Sebenarnya kita sudah bisa bilang ini ada potensi benturan kepentingan yang luar biasa. Beban politiknya ke Pak Jokowi harusnya diberhentikan tanpa mengikuti Undang-Undang KPK pun, karena ini perlu ada diskresi dari Pak Jokowi supaya situasi yang tidak terang, apalagi ini Menteri Pertanian lagi ya, kita dalam situasi seperti ini dan menjelang Pilpres pula. Segala sesuatunya penting untuk dibuat terang dan diminimalisir benturan-benturan kepentingan yang ada. Tapi kalau dilihat dari perkembangan yang sudah disampaikan KPK dan juga Polda Metro terkait kasus korupsinya dan juga kasus dugaan pemerasannya, kalau Mbak Bibit ngelihatnya ini dua-duanya sudah cukup transparan dan profesional belum? Di bagian KPK-nya justru yang saya belum melihat profesionalitas dan transparansi itu. Karena ya itu tadi ya, harusnya dijelaskan, timeline-nya diperjelas, dan kemudian kalau masih belum bisa menjelaskan kenapa sampai sekarang belum terlalu jelas tersangka dan lain sebagainya, jelaskan alasannya kepada publik. Kalaupun ada hal-hal yang memang tidak bisa dibuka karena dalam konteks penyelidikan dan penyidikan, paling tidak diberikan keterangan soal apa yang sesungguhnya telah terjadi dalam konteks pengambilan keputusan sehingga ada delay. Nah ini loh, jadi karena kita ada konteks yang kedua ini, yang di Bareskrim ini, yang harus direspons. Jadi maksudnya KPK saya kira tidak bisa hanya bergerak di dalam ruang yang terlalu legal formal, dan kemudian seperti pakai kacamata kuda begitu, tapi harus lihat konteksnya. Semakin dia menutup diri tentang mengapa tidak ada proses selanjutnya, itu semakin liar ini spekulasi kita, dan ini yang tidak boleh dalam pemberantasan korupsi. Pak Saud, artinya kalau kita bicara soal dugaan pelanggaran etik, kita masihkah harus menunggu Dewas KPK, ataukah kita butuh diskresi seperti yang tadi Mbak Bibit katakan? Ya kayaknya kita dua-duanya kayaknya saya sih skeptik ya. Iya kan, kalau Dewas kita udah punya pengalaman banyak ya. Kalau kita lihat ini pemirsa TV, Kompas TV, Saud ini dari pagi ngomongnya itu aja. Jadi, harus ngomong integriti, kita harus ngomong sinergi, kita harus ngomong kepemimpinan, kita harus profesionalisme.
kita harus ngomong keadilan. Nah itu kan nilai yang ada di KPK, itu kan dilanggar dengan pertemuan itu. Jadi Dewas tuh nggak usah diberi tahu apapun. Sebenarnya panggil malam ini juga, ini publik sudah pusing, udah sebutkan aja apa yang dilanggar, selesai. Terus kemudian kalau pelanggaran berat suruh minta mundur. Jadi dia memahami semua yang disampaikan oleh Mbak Bibit tadi gitu loh. Kalau kita katakanlah tensinya terlalu tinggi kalau kemudian presiden, walaupun ini sekarang KPK memang di bawah presiden kan, di bawah malah lebih easy sebenarnya gitu, di luar dari diskresi yang Mbak Bibit bilang tadi. Jadi saya sih 50-50 ya berharapnya. Makanya civil society di underground ini kita mau bikin apa lagi ya gitu, ya pusing juga mau bikin apa. Jadi kalau kita bisa merekomendasi, ya Dewas bekerjalah mulai besok, panggil, nggak usah nunggu-nunggu, buktinya udah di masyarakat juga banyak kok gitu. Media aja udah jelas, nggak ada yang tertutup sekarang gitu ya. Atau kemudian juga umpamanya kepala negara kalau ingin bicara bahwa ada sesuatu yang harus kita bersihkan dalam negeri ini, semua kan kita tahu KPK ini belakangan politik. Salah satu meyakinkan publik seperti apa gitu, Mbak. Oke, terima kasih Pak Saud, terima kasih juga Mbak Bivit. Intinya perlu aksi untuk meredam noise yang sudah terlanjur begitu banyak di publik. Terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Usai jeda, polisi menjerat anak anggota DPR yang diduga menganiaya kekasihnya hingga tewas di Surabaya, Jawa Timur dengan pasal penganiayaan. Kuasa hukum keluarga korban meminta diterapkan pasal pembunuhan. Apa alasannya? Kita kembali usai jeda. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Jalan yuk! Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. Hotnya, Hotin banget deh. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Ketika sakit, tubuh butuh waktu hingga 6 bulan untuk pulih. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh lebih cepat agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Oh. Aha, aku tahu. Ayah butuh sikat gigi Pepsodent baru yang dibeli ibu. Ini pasti lebih nyaman. Pepsodent Brilian? Sangat lembut dan nyaman. Nah, bener kan? Pepsodent Brilian, nyaman sikatnya, nyaman harganya. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk.
Rasakan lembutnya kebaikan. Ketika sakit, tubuh butuh waktu hingga 6 bulan untuk pulih. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh lebih cepat agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Saudara, Polrestabes Surabaya masih terus mengusut kasus seorang pria, anak anggota DPR RI yang menganiaya kekasihnya hingga tewas. Polisi telah menetapkan pelaku sebagai tersangka dan menjerat dengan pasal penganiayaan, namun kuasa hukum keluarga korban berharap tersangka dijerat pasal pembunuhan. Polisi terus mengusut kasus anak anggota DPR yang diduga menganiaya kekasihnya hingga tewas di Surabaya, Jawa Timur. Polisi telah menetapkan pelaku penganiayaan sebagai tersangka dan dijerat pasal penganiayaan. Selain itu, polisi terus mendalami motif tersangka saat menganiaya korban. Terkait dengan motif, kami masih mendalami. Kami belum fix menyatakan hal itu benar terkait dengan pernyataan dari pelaku. Kami masih mendalami. Maka kami menerapkan 2 pasal di sini, 351 ayat 3 dan juga 359. Pasangan ini kerap cekcok atau gimana sih, Dan? Sampai berujung penganiayaan? Sesuai dengan fakta dan peristiwa yang sudah kami coba himpun, bahwasanya memang dari korban kami coba pelajari media sosial yang dia miliki, dia sering mengeluh seperti itu. Tapi perlu kami pendalaman. Terkait penerapan pasal penganiayaan terhadap tersangka, kuasa hukum keluarga korban menyatakan kasus ini dilaporkan terkait dugaan penganiayaan dan pembunuhan. Kuasa hukum tetap berharap agar diterapkan pasal pembunuhan terhadap tersangka. Kami tim kuasa hukum menghormati proses hukum yang berjalan. Atas adanya informasi bahwa tersangka ini tidak dijerat pasal pembunuhan, bahwa dalam laporan polisi tertulis yang sudah kami buat, di sana jelas dituliskan bahwasannya laporan kami yaitu 351 ayat 1 dan atau pasal 338 yang di sana adalah ancaman pembunuhan. Jika nanti ditemukan ternyata adanya penghilangan salah satu unsur pasal, tentunya kami tidak akan diam saja. Kami pasti akan melakukan langkah-langkah hukum lebih lanjut demi melindungi hak-hak hukum dari klien kami. Berdasarkan hasil otopsi, korban mengalami patah tulang serta luka dan memar di bagian organ dalam. Kemudian patah tulang disertai sama darah pada tulang iga kedua sampai 5. Kemudian ada luka memar pada organ paru dan luka pada organ hati. Korban ditemukan tergeletak di lantai basement tempat hiburan di Surabaya, Jawa Timur 4 Oktober 2023 lalu. Tersangka sempat merekam korban dengan kamera ponselnya dan tertawa santai saat ditanya security. Tersangka sempat membawa korban ke apartemennya. Karena kondisinya memburuk, pelaku membawa korban lalu dibawa ke rumah sakit. Namun nyawa korban tidak tertolong. Tim Liputan, Kompas TV. Seorang pria anak anggota DPR RI menganiaya kekasihnya hingga tewas. Polisi tidak menerapkan pasal pembunuhan namun penganiayaan. Seperti apa tanggapan dan langkah yang dilakukan kuasa hukum keluarga korban? Kita akan sapa kuasa hukum keluarga korban Dimas Simahura. Pak Dimas, Mas Dimas, selamat petang. Selamat petang, Mbak. Jadi sejauh ini pasal yang diterapkan terhadap tersangka ini masih pasal penganiayaan atau sudah ada pasal pembunuhan? Jadi begini, kami sudah membuat laporan polisi di Polrestabes Surabaya sejak awal. Jadi surat tanda lapor yang terbit itu ada 2 pasal, Mbak. Pertama adalah pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan hingga menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, dan atau pasal 338 tentang sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Jadi sebenarnya pasal pembunuhan itu sudah masuk dalam tanda bukti lapor. Gitu, Mbak. Kalau dalam penetapan tersangkanya masih dikenakan pasal penganiayaan atau pembunuhan? Jadi setelah kami tadi malam berdiskusi dengan Kanit Jatanras dan juga ada Pak Wakasat Reskrim, pada intinya polisi tetap menyangkalkan pasal pembunuhan dalam proses penyidikan nantinya. Selain itu, dari Polrestabes sudah diminta oleh pihak Polda Jatim karena pihak Polda Jatim melakukan supervisi, artinya
pihak Polrestabes minta untuk melakukan gelar perkara hari ini tadi di Polda Jatim guna mendalam tindak pidana terkait perkara ini, Mbak. Jadi kami kuasa hukum dengan ini masih berpedoman pada surat tanda bukti lapor kami, yakni pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan berat yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, dan pasal 338 tentang sengaja menghilangkan nyawa orang lain atau pembunuhan. Itu, Mbak. Ya, kalau 338 kan ada unsur kesengajaan ya, tapi kalau kita lihat kan dari proses penganiayaan di TKP, ketika kemudian sempat dibawa ke apartemen sampai akhirnya dibawa ke rumah sakit dan meninggal dunia, menurut Anda ini semua memenuhi unsurnya nggak? Menurut saya semuanya sangat memenuhi unsurnya. Artinya apa? Pada saat dia melakukan penganiayaan pertama, artinya penganiayaan pertama itu adalah penendangan. Jadi pada saat tersangka ini menendang korban, kemudian berlanjut dengan adanya pelakuan pemukulan dengan menggunakan alat yakni botol minuman tadi kepada kepala korban, dan itu juga menjadi salah satu penyebab kematian dari korban, ditambah lagi dengan adanya perbuatan Yes, Mas Dimas. Ya, halo. Gimana, Mas? Jadi gimana? Jelas. Jadi pada saat korban itu dilindas di lantai basement itu sudah menambah fatal lagi, artinya dugaan kesengajaan dari tersangka ini untuk menghilangkan nyawa korban. Begitu, Mbak. Oke, tapi gini kan beredar juga di media sosial ya soal memang hubungan antara korban dan juga tersangka ini yang dilematik begitu, sering cekcok. Memang penganiayaan tidak baru pertama kali ini terjadi, tapi sebetulnya informasi dari pihak keluarga soal hubungan mereka ini seperti apa? Kalau informasi dari pihak keluarga, jadi memang korban ini sangat minim berinformasi tentang hubungannya dengan tersangka ini kepada pihak keluarga. Karena memang kalau dilihat di sini, ini korban ini kalau bahasa sekarang itu bucin ya sama si tersangka ini, gitu, Mbak. Dari teman-teman korban juga tidak ada yang memberikan informasi soal itu? Kalau dari beberapa teman memang terinformasi korban ini sering berbuat demikian. Memang sering berbuat demikian. Tapi yang paling parah artinya puncaknya adalah pada saat terkejadian di Landmark itu. Tapi sebelum ada kejadian ini yang berakhir meninggalnya korban, apakah kemudian sempat ada ancaman-ancaman terhadap korban yang dilakukan tersangka? Sejauh ini kami masih belum melihat ancaman ya, tapi terkait dengan tindakan atau dugaan tindakan kekerasan memang pernah terjadi kepada tersangka menurut keterangan dari teman-teman, dan itu juga sudah dilakukan atau sedang dilakukan pendalaman oleh penyidik Polrestabes Surabaya. Baik, terima kasih Mas Dimas Simahua, kuasa hukum dari korban penganiayaan di Surabaya, Jawa Timur. Terima kasih. Saudara, kondisi di jalur Gaza masih mencekam. Saling serang antara Israel dan Palestina telah menewaskan hampir 1.200 orang. Rekan saya Friska Clarissa hadir untuk Anda usai jeda. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab? Yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ. Enak, halal. Yakin. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi.
Ketika sakit, tubuh butuh waktu hingga 6 bulan untuk pulih. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh lebih cepat agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Prenagen kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Baru mie sedap rawit pingit ayam jerit. Satu-satunya dengan rawit asli. Mie sedap rawit pingit ayam jerit. Mie kenyal dan gurih kaldu ayam bikin lagi. Sedapnya rawit pingit. Mie sedap rawit pingit ayam jerit. Dari Wisma. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Pesawat Asian One berpenumpang 6 orang mengalami kecelakaan saat mendarat di Bandara Kenyam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Dari video berikut ini, terlihat detik-detik pesawat dengan nomor PKLTF ini tergelincir sesaat mendarat. Dugaan sementara, pesawat mengalami kendala teknis pada bagian rem sesaat mendarat di Bandara Kenyam. Tidak ada korban pada insiden ini, setelah pilot, kopilot, dan 6 penumpang bisa dievakuasi. Guna mengetahui pasti penyebab insiden ini, pilot dan kopilot kini menjalani pemeriksaan polisi. Seorang pria pelaku penjamretan tas milik pelajar di Aceh ditangkap polisi. Saat dilakukan penangkapan di rumahnya, polisi sempat dihalangi oleh keluarga pelaku. Ini adalah momen saat polisi akan menangkap pelaku penjamretan berinisial RZ di kawasan Rukoh, Banda Aceh. Polisi sempat dihalangi oleh orang tua pelaku saat pelaku akan ditangkap. Namun polisi tetap membawa pelaku bersama sejumlah barang bukti yang belum dijual oleh pelaku. Pria 28 tahun ini dilaporkan telah menjamret tas korban yang berisi barang mewah senilai total 50 juta rupiah. Polisi menetapkan pengemudi Ferrari yang menabrak sejumlah kendaraan di Bundaran Senayan, Jakarta Selatan sebagai tersangka. Dari penyelidikan sementara, tersangka diketahui mengemudi dalam kecepatan 100 km per jam. Tersangka kemudian tak bisa mengendalikan kecepatan hingga akhirnya menabrak kendaraan lain. Polisi masih memeriksa tersangka. Sementara mobil mewah yang dikemudikan tersangka juga telah diamankan di gedung Subdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya. Duh, badan suka gampang pegal dan lelah. Bisa jadi ada masalah di otot, tulang, dan jantung, Mah. Nah, minum Entrasol dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Bisa tetap aktif berdua. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Saudara, kondisi di jalur Gaza masih mencekam.
Serangan balasan Israel memberondong kantong-kantong wilayah Palestina. Serangan yang terjadi antara Hamas dan Israel menewaskan hampir 1.200 jiwa, baik dari Palestina maupun Israel. Kondisi di jalur Gaza masih mencekam. Hamas menembakkan roket ke Israel, sementara militan Hamas menyerbu komunitas Israel. Serangan balasan dilakukan Israel dan menyasar daerah kantong Palestina hingga memicu ledakan api. Sebuah bangunan yang terkena serangan Israel di kota Gaza runtuh. Serangan berlanjut Senin dini hari. Militer Israel merilis rekaman serangan udara di sepanjang perbatasan Gaza yang mengarah ke infrastruktur kelompok Hamas. Asap hitam membumbung tinggi di langit Gaza Senin pagi akibat serangan Israel. Pemerintah Israel saat ini resmi menyatakan perang dan memberikan lampu hijau untuk membalas serangan Hamas. Sementara itu di Rumah Sakit Indonesia di Gaza, petugas membantu para korban yang menjadi korban serangan balik militer milik Israel. Sejak Senin subuh, RS Indonesia Gaza sudah menangani 400 korban terluka dan 60 orang meninggal karena serangan bom militer Israel. Pengamat Timur Tengah Broto Wardoyo menilai perlu bantuan negara lain untuk menghentikan konflik Palestina dan Israel. Hal ini bisa dilakukan negara yang memiliki kedekatan dengan Israel. Pertanyaan berikutnya adalah apakah Israel mau mendengarkan kalau kita tidak memberikan sesuatu ke mereka? Ya, urusan Indonesia memberikan kompensasi terhadap Israel atau konsesi terhadap Israel itu akan jadi masalah yang cukup pelik secara politik di dalam. Jadi dari situ saya tidak terlalu yakin pemerintah, apalagi dekat-dekat pemilu ini, itu akan mau melakukan langkah yang terlalu ekstrim. Ya. Kalaupun mereka melakukan langkah, ya bisa menggunakan pihak ketiga, tapi pihak ketiganya harus kita cari karena Amerika Serikat sudah terang-terangan mengatakan tidak akan menghalangi Israel. Artinya kan yang tersedia ya negara-negara seperti Uni Emirat Arab yang kita juga dekat ya untuk bicara dengan Israel, atau mungkin Saudi ya kalau memang Saudi bersedia untuk melakukan itu ya. Atau kalau tidak ya negara-negara lain kayak Turki gitu yang memang memiliki relasi dengan. Serangan yang terjadi antara Hamas dan Israel menewaskan hampir 1.200 jiwa, baik dari Palestina maupun Israel. Sementara, hampir 5.000 orang terluka. Dan warga Gaza selalu dalam lindungan Allah SWT dan perang ini segera berakhir. Situasi jalur Gaza masih mencekam akibat pecahnya konflik bersenjata Israel dan Palestina. Bagaimana kondisi warga sipil dan juga warga negara Indonesia yang ada di sana? Kita akan berbincang dengan Fikri Rofil Haq yang merupakan relawan lembaga medis dan kemanusiaan Mercy yang saat ini berada di Gaza, Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Rofil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Gaza, Mbak Priska. Selamat siang waktu Gaza, Mas Fikri. Tolong gambarkan, Mas Fikri, bagaimana kondisi di sana saat ini? Karena kalau kami lihat tadi dari sejumlah liputan masih mencekam hingga saat ini. Ya, sampai saat ini memang dentuman-dentuman suara masih terdengar jelas oleh pihak karena memang pihak Israel sendiri juga terus menggempur lewat drone ataupun pesawat tanpa awaknya ataupun pesawat jet-jet tempur yang mereka miliki. Bahkan memang sampai saat ini jumlah korban juga sudah banyak berjatuhan dan korban luka juga sudah banyak sekali sehingga memang tim medis di sini pun lumayan kewalahan untuk menangani korban-korban tersebut. Kalau kondisi Anda saat ini bersama kawan-kawan warga negara Indonesia lain yang ada di Gaza seperti apa, Mas? Ya, alhamdulillah kondisi WNI ya, yang berjumlah 13 seluruhnya, alhamdulillah aman dan juga sehat. Dan juga kita memang terbagi di dua tempat, satu di wilayah jalur Gaza bagian utara dan satu di Gaza kota. Dan WNI di sana 13 orang termasuk Anda itu juga intens berkomunikasi juga dengan KBRI. Terdekat di Aman, betul ya? Ya, memang ada dari
satu tim kita yang memang berinteraksi dengan KBRI di Kairo dan juga KBRI di Aman gitu. Ya, semoga semua dalam kondisi baik terus. Dan bagaimana Mas Fikri melindungi diri Anda dan juga kawan-kawan lainnya di tengah kondisi yang masih serba tidak pasti, di tengah saling balas serangan antara Hamas dan Israel? Ya, memang sebenarnya sudah tidak ada tempat aman lagi untuk di jalur Gaza, karena memang pada hari Sabtu juga pihak Israel melalui drone-nya meluncurkan bomnya ke mobil salah satu operasional milik Mercy pada Sabtu itu, dan menewaskan satu pekerja Mercy lokal pada saat itu. Dan memang jumlah yang saat ini yang kami terima dari Kementerian Kesehatan mencapai 510 korban syahid, di antaranya 91 anak-anak dan 61 wanita, dan terdapat 2.700 lebih korban luka-luka. Sementara Rumah Sakit Indonesia juga telah menampung 66 korban meninggal dan juga 444 korban luka-luka, di antaranya 93 korban masih rawat inap. Kami turut berduka atas berpulangnya salah seorang relawan Mercy yang bertugas di Gaza. Dan bagaimana kondisi fasilitas medis di sana? Tadi Mas Fikri menyebutkan bahwa ada 66 korban meninggal dan 400 lebih korban luka yang dirawat di Rumah Sakit Indonesia. Ya, memang sangat beragam sekali. Memang mereka banyak yang mengalami luka berat dan juga luka ringan. Berita terbaru memang sekitar jam 12 siang Israel menggempur pasar di wilayah Trans yang tidak jauh dari Rumah Sakit Indonesia. Bahkan saya dapatkan info dari teman saya, Mas Reza, dengan relawan Mercy juga, kamar-kamar jenazah Rumah Sakit Indonesia sekarang sudah tidak bisa menampung mayat-mayat yang berdatangan terus-menerus, karena memang korban-korban ini juga terus akan bertambah karena banyaknya korban yang masih di dalam reruntuhan dan masih dalam pencarian evakuasi oleh medis Palestina. Tapi untuk kondisi darurat, terutama warga negara Indonesia di sana, adakah SOP-nya begitu sudah dibicarakan? Kalau sekarang tidak ada tempat aman sama sekali, tapi apa yang harus dilakukan, kemana harus berlindung seperti itu, Mas? Ya, untuk saat ini memang kami standby di wilayah rumah sakit. Memang masyarakat Gaza juga banyak yang mengungsi ke sekolah-sekolah milik PBB dan juga rumah-rumah sakit, dan salah satunya adalah Rumah Sakit Indonesia. Begitu juga WNI yang ada di jalur Gaza. Sebagian memang kita mengamankan diri di dekat masih wilayah Rumah Sakit Indonesia. Di tengah kondisi seperti ini, bagaimana stok bahan kebutuhan pokok, logistik, lalu juga kebutuhan listrik, air, dan sebagainya? Menurut berita yang saya terima, memang suplai listrik juga sudah menurun 80%. Begitupun juga air bersih mencapai 50%, sehingga memang masyarakat Gaza juga membutuhkannya sekali, dan juga mereka membutuhkan bantuan-bantuan seperti sembako dan tempat tinggal yang aman. Untuk bantuan medis juga rumah sakit juga mereka memerlukan bantuan medis dan juga obat-obatan tentunya yang mereka inginkan gitu. Nah, untuk mengirimkan bantuan ini, akses jalur logistik untuk mengirimkan bantuan dari negara-negara donor masih memungkinkan sampai sejauh ini, Mas Fikri? Sampai sejauh ini berita yang saya dapatkan memang belum ada bantuan-bantuan baik itu logistik yang dari negara lain untuk disalurkan ke jalur Gaza, karena memang berita yang saya dapatkan pintu-pintu masuk ke jalur Gaza memang sudah ditutup. Tapi untuk Mas Fikri misalnya dan juga kawan-kawan lainnya, sejauh ini masih mencukupi? Sampai berapa waktu ke depan perkiraannya bisa mencukupi jikalau kondisinya masih terus berlangsung seperti ini?
Ya, memang kondisi ini sangat tidak bisa diprediksi ya, karena kami mengabarkan ke keluarga kita yang ada di Indonesia bahwa stok kita tadinya dan kita masih juga bisa belanja, namun karena terjadinya jam 12 tadi siang, karena pasar kita biasa berbelanja di sana sudah di rudal, namun insya Allah kita akan masih bisa untuk stok di jalur Gaza. Dan kabarnya juga pihak KBRI juga sudah merekomendasi para WNI untuk mengevakuasi ke wilayahnya. Oke, jadi ada rekomendasi untuk evakuasi juga, itu yang ditekankan oleh KBRI ya, Mas Fikri? Ya, semoga semuanya segera berakhir, berangsur kembali seperti semula. Mas Fikri dan juga kawan-kawan, kami doakan semoga selalu dalam kondisi sehat dan selamat. Terima kasih Mas Fikri Rofil Haq, relawan Lembaga Medis dan Kemanusiaan Mercy. Terima kasih. Berikutnya saudara, kami kembali dengan sorotan lainnya. Polisi menjerat anak anggota DPR yang diduga menganiaya kekasihnya hingga tewas di Surabaya, Jawa Timur dengan pasal penganiayaan. Kuasa hukum keluarga korban meminta agar diterapkan pasal pembunuhan. Mengapa? Kita bahas usai jeda. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. sakit. Pagalino nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Sedap rawit pingit ayam jerit. Satu-satunya di Indonesia dengan rawit asli. Pedasnya auto jerit. Cobain nih, di sedap rawit pingit ayam jerit. Minyak kenyal berpadu dengan gurihnya kaldu ayam yang bikin nagih. Sedapnya rawit pingit. Asli rawitnya bikin jerit sedapnya. Dari Miswa. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Mau mie. Tenang, kan ada mie oven. Pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Minyak kenyal, rasanya lebih enak. Enak. Mie oven, sehat, enak lagi. Langkahku tak pernah berhenti karena kesegarannya. Gevija Perfume Beauty Body Wash baru dengan rose water dan argan oil merawat dan melembutkan kulitku saat mandi. Gevija Perfume Beauty Body Wash Rose Water and Argan Oil baru. Wingscare. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Baru mie sedap rawit pingit ayam jerit. Satu-satunya di Indonesia dengan rawit asli. Pedasnya auto jerit. Cobain nih, di sedap rawit pingit ayam jerit. Minyak kenyal berpadu dengan gurihnya kaldu ayam yang bikin nagih. Sedapnya rawit pingit. Asli rawitnya bikin jerit sedapnya. Dari Miswa.
Polrestabes Surabaya masih terus mengusut kasus seorang pria, anak anggota DPR RI yang menganiaya kekasihnya hingga tewas. Polisi telah menetapkan pelaku sebagai tersangka dan menjerat dengan pasal penganiayaan. Namun kuasa hukum keluarga korban berharap tersangka dijerat pasal pembunuhan. Gak tahu. Polisi terus mengusut kasus anak anggota DPR yang diduga menganiaya kekasihnya hingga tewas di Surabaya, Jawa Timur. Polisi telah menetapkan pelaku penganiayaan sebagai tersangka dan dijerat pasal penganiayaan. Selain itu, polisi terus mendalami motif tersangka saat menganiaya korban. Terkait dengan motif, kami masih mendalami. Kami belum fix menyatakan hal itu benar terkait dengan pernyataan dari pelaku. Kami masih mendalami. Maka kami menerapkan 2 pasal di sini, 351 ayat 3 dan juga 359. Pasangan ini kerap cekcok atau gimana sih, sampai berujung penganiayaan? Sesuai dengan fakta dan peristiwa yang sudah kami coba himpun, bahwasanya memang dari korban kami coba pelajari media sosial yang dia miliki, dia sering mengeluh seperti itu. Tapi perlu kami pendalaman. Terkait penerapan pasal penganiayaan terhadap tersangka, kuasa hukum keluarga korban menyatakan kasus ini dilaporkan terkait dugaan penganiayaan dan pembunuhan. Kuasa hukum tetap berharap agar diterapkan pasal pembunuhan terhadap tersangka. Kami tim kuasa hukum menghormati proses hukum yang berjalan. Atas adanya informasi bahwa tersangka ini tidak dijerat pasal pembunuhan, bahwa dalam laporan polisi tertulis yang sudah kami buat, di sana jelas dituliskan bahwasannya laporan kami yaitu 351 ayat 1 dan atau pasal 338 yang di sana adalah ancaman pembunuhan. Jika nanti ditemukan ternyata adanya penghilangan salah satu unsur pasal, tentunya kami tidak akan diam saja. Kami pasti akan melakukan langkah-langkah hukum lebih lanjut demi melindungi hak-hak hukum dari klien kami. Berdasarkan hasil otopsi, korban mengalami patah tulang serta luka dan memar di bagian organ dalam. Kemudian patah tulang disertai saluran darah pada tulang iga kedua sampai 5. Kemudian ada luka memar pada organ paru dan luka pada organ hati. Korban ditemukan tergeletak di lantai basement tempat hiburan di Surabaya, Jawa Timur 4 Oktober 2023 lalu. Tersangka sempat merekam korban dengan kamera ponselnya dan tertawa santai saat ditanya security. Tersangka sempat membawa korban ke apartemennya. Karena kondisinya memburuk, pelaku membawa korban lalu dibawa ke rumah sakit. Namun nyawa korban tidak tertolong. Tim Liputan, Kompas TV. KPK terus mengusut kasus dugaan korupsi di Kementan. Hari ini KPK memeriksa Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta sebagai saksi selama 8 jam. Usai diperiksa selama 8 jam, Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta menolak memberikan keterangan kepada wartawan. Hatta diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di Kementan yang menyeret mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Meski sudah naik tahap penyidikan, KPK belum juga mengumumkan tersangka kasus dugaan korupsi Kementan. PH saya yang jelasin ya. Boleh Pak dikit Pak, berapa pertanyaan dan mendalami soal apa Pak, dikit aja Pak. Pelan-pelan aja. Ya. Misalkan KPK mengamankan uang 400 juta di rumah Pak berbeda Pak. Nanti PH yang jelasin ya. Turun dulu misi. Bapak tadi dikonfirmasi soal apa saja Pak? Enggak, nanti PH saya. Materinya PH saya. Tadi ditanya. Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Sateke Bayu membenarkan Kapolrestabes Semarang, Kombes Irwan Anwar dipanggil ke Polda Metro Jaya. Kombes Irwan Anwar menjalani pemeriksaan sebagai saksi dugaan pemerasan pimpinan KPK kepada Syahrul Yassin Limpo. Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Sateke Bayu menyebut pemanggilan dilakukan beberapa hari lalu. Polda Jawa Tengah mendukung langkah pengusutan kasus dugaan pemerasan yang tengah disidik Polda Metro Jaya. Pemanggilan lanjutan bagi Kapolrestabes Semarang juga dipersilakan untuk kebutuhan penyidikan. Hal ini Polda Metro untuk dimintai keterangan. Itu dipanggil kapan ya Pak? Beberapa hari yang lalu. Dalam minggu kemarin berarti? Ya. Nah, kalau soal keterkaitannya mungkin ya intinya dari Polda Metro. Kalau kita hanya membenarkan yang bersangkutan ada panggilan ke
ke Polda Metro untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Polda Metro Jaya memulai penyidikan kasus dugaan pemerasan pimpinan KPK terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Kasus dugaan pemerasan ini mencuat ketika KPK sedang menangani kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Foto pertemuan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri dan Syahrul Yassin Limpo yang ketika itu masih menjabat sebagai Menteri Pertanian beredar di media sosial. Foto ini tersebar di tengah kepolisian tengah mengusut dugaan pemerasan pimpinan KPK terhadap Syahrul Yassin Limpo. Firly Bahuri membantah kaitan foto tersebut dengan kasus dugaan pemerasan. Dia juga menyebut pertemuan dengan Syahrul di sebuah lapangan bulu tangkis tidak ada kaitannya dengan kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian yang kini sedang ditangani KPK. Pertemuan di lapangan bulu tangkis antara saya dengan Menteri Pertanian saat itu, Saudara Syahrul Yassin Limpo, terjadi sebelum periode tersebut. Tepatnya yaitu sekitar pada tanggal 2 Maret 2022. Dan itu pun beramai-ramai di tempat terbuka. Firly juga menyebut, maka dalam waktu tersebut, status Syahrul Yassin Limpo bukan tersangka, terdakwa, terpidana, ataupun pihak yang berperkara di KPK. Kejadian tersebut pun bukan atas inisiasi atau undangan saya. Polda Metro Jaya menyebut kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK telah naik ke tingkat penyidikan. Foto pertemuan antara Firly dan Syahrul juga masuk dalam materi penyidikan. Pasca pelaksanaan gelar perkara yang merekomendasikan status penyelidikan atas penanganan perkara yang dilakukan sebelumnya ke tahap penyidikan, selanjutnya akan diterbitkan surat perintah penyidikan untuk melakukan serangkaian tindakan penyidikan menurut cara dalam hal yang diatur oleh undang-undang guna mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya. Untuk mendalami lebih lanjut di tahap penyidikan nantinya terkait dengan temuan dokumen foto dimaksud. Jadi terjawab bahwa ini masuk dalam materi penyidikan yang akan kami gali dan akan kami cari buktinya untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi. Dalam kasus dugaan pemerasan itu, Polda Metro Jaya pun telah memeriksa 6 orang, diantaranya Syahrul Yassin Limpo, sopir, dan ajudannya. Terkait pengusutan kasus dugaan pemerasan, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Ahmad Syahroni menyebut bisa saja Firly dinonaktifkan sebagai Ketua KPK. Terkait dengan isu penonaktifkan Ketua KPK, saya rasa yang lebih kompeten adalah dari pihak institusi penegakan hukum yang berperkara. Misalnya polisi memberikan rekomendasi kepada Bapak Presiden untuk melaporkan hal terkait berperkara apa yang dimaksud. Jadi terkait yang seperti ini adalah institusi langsung kepada pemimpin negara. Menanggapi kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK, Menko Polhukam Mahfud MD yakin proses hukumnya akan ditangani secara profesional. Sudah berkomunikasi dengan saya untuk diselesaikan dan dilalui secara profesional. Jadi itu saja yang saya sampaikan. Saya terus berkoordinasi dengan KPK maupun dengan Polda agar ini selesai dengan benar dan baik. Gitu aja. Dua kasus yang menyita perhatian publik yaitu kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian maupun kasus dugaan pemerasan harus diusut tuntas. Penuntasan kasus bakal menambah kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Tim Liputan Kompas TV. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Minggu malam. Syahrul pamit ke Jokowi usai mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Pertanian sekaligus menyampaikan terima kasih dan maaf kepada Presiden Jokowi.
Syahrul Yassin Limpo pamit ke Presiden Jokowi usai mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Pertanian. Syahrul Yassin Limpo Minggu malam kemarin menemui Presiden Joko Widodo dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Istana Merdeka, Jakarta. Ia tiba di istana sekitar pukul 6:30 malam dan langsung masuk ke istana melewati pintu Bali atau akses VVIP. Dalam keterangan tertulisnya, Syahrul Yassin Limpo mengucapkan terima kasih sekaligus pamit kepada Presiden Jokowi. Menyampaikan terima kasih sekaligus pamit pada Pak Presiden karena tidak dapat membantu beliau sampai akhir masa jabatannya. Jika ada kesalahan selama menjadi menteri, hal itu adalah tanggung jawab saya yang menjalankan jabatan ini. Tentang proses hukum yang sedang berjalan ini, saya sampaikan bahwa saya akan menghadapi hal tersebut secara kooperatif dan dengan penghormatan terhadap hukum yang berlaku, ujar Syahrul Yassin Limpo. Ex-Mentan Syahrul Yassin Limpo sempat dikabarkan hilang kontak setelah KPK menggeledah rumahnya dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. KPK menyita uang dalam pecahan dolar Amerika Serikat dan Singapura senilai 30 miliar rupiah. Namun hingga kini KPK belum juga mengumumkan tersangka kasus itu. Tim Liputan Kompas TV. Presiden Joko Widodo menyebut akan menambah impor beras sebanyak 1,5 juta ton. Jokowi menyatakan cadangan beras di Bulog belum mencukupi kebutuhan nasional. Jokowi menilai meski hasil panen raya menambah pasokan beras, tapi jumlahnya masih kurang saat meninjau panen padi di Subang, Jawa Barat minggu kemarin. Jokowi minta stok beras ditambah 1,5 juta ton lewat impor. Jokowi mengatakan El Nino yang berdampak pada produksi beras di Indonesia. Stok yang ada di Bulog sekarang ini 1,7 juta ton, kita masih menambah lagi. Sampai akhir tahun kira-kira 1,5 juta ton. Pak, ini kan terkait dengan juga ya Pak ya. Ini bagaimana Pak? Problem itu, oleh sebab itu kenapa kita tambah 1,5 juta ton cadangan kita, karena El Nino apapun memberikan pengaruh pada produksi, memberikan pengaruh pada hasil panen yang ada. Sesaat lagi, Sapa Indonesia Malam kembali dengan informasi. Pengemudi mobil Ferrari yang menabrak 5 kendaraan di Bundaran Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan hari Minggu lalu telah ditetapkan polisi sebagai tersangka. Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV. Banjir menerjang bangunan MTS. Di belakang saya ini masa aksi ini mulai tidak tertib. Akan ada gempa-gempa susulan. Harga naik. Kompas Update dipersembahkan oleh Prenagen, nutrisi lengkap ibu dan buah hati. Anda menyaksikan Kompas Update pukul 19 waktu Indonesia Barat. Seorang perempuan terekam CCTV mencuri barang di toko kosmetik di Kota Serang, Banten. Modus pelaku pura-pura sebagai pembeli. Pelaku berpura-pura sebagai pembeli berhasil mengelabui penjaga toko dengan membuat pesanan yang didaftarkan pada kertas oleh penjaga toko. Ketika penjaga toko sibuk menyiapkan pesanan, pelaku mengambil sejumlah barang di etalase dan dimasukkan dalam baju. Pelaku berhasil membawa barang dagangan senilai Rp800.000. Demikian Kompas Update, saya Liviana Cerlisa, sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Morinaga Chilgo. Morinaga Chilgo, nutrisi berkualitas, harganya terjangkau. Chilgo. Prenagen, kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Chilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Chilgo. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa.
Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Langkahku tak pernah berhenti karena kesegarannya. Gevija Perfume Beauty Body Wash baru dengan rose water dan argan oil merawat dan melembutkan kulitku saat mandi. Gevija Perfume Beauty Body Wash Rose Water and Argan Oil baru. Wingscare. Prenagen kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Ma, minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Tenang, ini bukan akhir dunia. Noda menetap tinggal dilap dengan formula terbaru Dulux Easy Clean. Langkahku tak pernah berhenti karena kesegarannya. Gevija Perfume Beauty Body Wash baru dengan rose water dan argan oil merawat dan melembutkan kulitku saat mandi. Gevija Perfume Beauty Body Wash Rose Water and Argan Oil baru. Wingscare. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Baru, mie sedap rawit bingit ayam jerih. Satu-satunya dengan rawit asli. Mie sedap rawit bingit ayam jerih. Mie kenyal dan gurih kaldu ayam bikin nagih. Sedapnya rawit bingit. Mie sedap rawit bingit ayam jerih. Dari Wisma. Pengemudi mobil Ferrari yang menabrak 5 kendaraan di Bundaran Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan hari Minggu lalu telah ditetapkan polisi sebagai tersangka. Hasil pemeriksaan menunjukkan pengemudi dalam kondisi mengantuk saat mengendarai mobil. Polisi telah menetapkan pengemudi mobil Ferrari yang menabrak 2 mobil dan 3 sepeda motor di Bundaran Senayan, Jakarta sebagai tersangka. Sebelumnya sempat beredar kabar pengemudi Ferrari dalam keadaan mabuk. Namun polisi menyebut pengemudi dalam keadaan mengantuk saat mengendarai mobil dengan kecepatan 100 km per jam. Dalam insiden tersebut, polisi mengatakan terdapat 2 korban luka. Kami tetap melakukan pemeriksaan secara simultan dan berkesinambungan dan sudah melakukan tahapan gelar perkara untuk menaikkan status dari tersangka. Ini untuk pasal yang dikenakan pasal 310 ayat 2
pada saat kita minta keterangan, pengemudi kendaraan Ferrari itu dalam kondisi ngantuk dengan kecepatan 100 km per jam. Kita ke sorotan lain, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, khususnya di Kalimantan dan Sumatera telah mengakibatkan polusi kabut asap di sejumlah wilayah. Namun Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan asap karhutla tahun ini tidak sampai ke negara tetangga. Usai rapat koordinasi khusus penanggulangan karhutla, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan kabut asap tidak sampai ke negara tetangga seperti tahun-tahun sebelumnya. Mahfud menyampaikan saat ini terjadi peningkatan titik panas atau hotspot yang mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah pun akan terus melakukan monitoring hotspot di sejumlah wilayah agar tak meluas. Tidak ada kiriman asap ke negara tetangga seperti yang disampaikan beberapa pihak atau seperti yang sering terjadi setiap tahun di masa lalu. Sekarang tidak ada lagi. Kita akan terus memonitoring hotspot yang meningkat, meskipun tidak selamanya hotspot menjadi fire spot. Seperti asap tebal membubung akibat kebakaran hutan dan lahan di wilayah Ketapang, Kalimantan Barat. Hingga hari ini, tim gabungan BPBD, TNI, dan Polri masih terus berjibaku memadamkan api. Pemadaman kebakaran hutan dan lahan masih terus berlangsung di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Titik api terbanyak berada di Kecamatan Matan Hilir Selatan. Total hutan dan lahan terbakar di Ketapang mencapai 3.000 hektar. Karena api mengarah ke sawah rendah, desa Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, melakukan suatu pemadaman lanjutan di mana posisi sekarang lahan yang siap bakar itu cukup lumayan banyak dan kebakaran hutan dan lahan menyebabkan kabut asap tebal di Kota Jambi, Provinsi Jambi. Siswa sekolah pun sudah 2 pekan terpaksa harus belajar dari rumah. Pemkot Jambi sudah 2 kali mengeluarkan edaran perpanjangan pembelajaran jarak jauh atau daring akibat kabut asap. Sorotan berikutnya, Presiden Joko Widodo menghadiri Parade Senja di kantor Kementerian Pertahanan. Parade Senja digelar dalam rangka memperingati HUT ke-78 TNI. Presiden Joko Widodo memimpin upacara Parade Senja di kantor Kementerian Pertahanan dalam rangka memperingati HUT ke-78 TNI. Hadir pula Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, serta Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno. Dalam acara tersebut, Presiden Jokowi duduk di apit Susilo Bambang Yudhoyono dan Prabowo Subianto. Peperangan di Timur Tengah antara Israel dan pejuang Hamas kian mencekam. Israel secara resmi menyatakan perang atas serangan Hamas pada Sabtu waktu setempat. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Langkahku tak pernah berhenti karena kesegarannya. Givija Perfume Beauty Body Wash baru dengan rose water dan argan oil merawat dan melembutkan kulitku saat mandi. Givija Perfume Beauty Body Wash rose water and argan oil baru. Wingscare. Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Oleh terus. Gak nempel di gigi. Mau mie. Tenang, kan ada
Indomie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Mie-nya kenyal, rasanya lebih enak. Enak! Mie oven, sehat, enak lagi. Yuk, sarapan Energen sereal. Aku yang buat ya, Bu. Aku mau vanila. Aku mau yang coklat. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia, bernutrisi dan mengenyangkan. Enak! Kenyang! Tenang, ini bukan akhir dunia. Noda menetap tinggal dilap dengan formula terbaru Dulux Easy Clean. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Baru, mie sedap rawit bingit ayam jerih. Satu-satunya dengan rawit asli. Mie sedap rawit bingit ayam jerih. Mie kenyal dan gurih kaldu ayam bikin lagi. Sedapnya rawit bingit. Mie sedap rawit bingit ayam jerih. Dari Wisma. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Peperangan di Timur Tengah antara Israel dan pejuang Hamas kian mencekam. Israel secara resmi menyatakan perang atas serangan Hamas pada Sabtu waktu setempat. Kepulan asap terus membumbung tinggi di langit Gaza menyusul aksi saling serang antara militer Israel dan pejuang Hamas. Lebih dari 40 jam, pejuang Hamas lancarkan serangan ke wilayah Israel dari jalur Gaza. Atas serangan Hamas, pemerintah Israel secara resmi menyatakan perang. Saudara, kondisi di jalur Gaza masih mencekam. Serangan balasan Israel memberondong kantong-kantong wilayah Palestina. Serangan yang terjadi antara Hamas dan Israel menewaskan hampir 1.200 jiwa, baik dari Palestina maupun Israel. Kondisi di jalur Gaza masih mencekam. Hamas menembakkan roket ke Israel, sementara militan Hamas menyerbu komunitas Israel. Serangan balasan dilakukan Israel dan menyasar daerah kantong Palestina hingga memicu ledakan api. Sebuah bangunan yang terkena serangan Israel di kota Gaza runtuh. Serangan berlanjut Senin dini hari. Militer Israel merilis rekaman serangan udara di sepanjang perbatasan Gaza yang mengarah ke infrastruktur kelompok Hamas. Asap hitam membumbung tinggi di langit Gaza Senin pagi akibat serangan Israel. Pemerintah Israel saat ini resmi menyatakan perang dan memberikan lampu hijau untuk membalas serangan Hamas. Sementara itu di Rumah Sakit Indonesia di Gaza, petugas membantu para korban yang menjadi korban serangan balik militer milik Israel. Sejak Senin subuh, RS Indonesia Gaza sudah menangani 400 korban terluka dan 60 orang meninggal karena serangan bom militer Israel. Pengamat Timur Tengah Broto Wardoyo menilai perlu bantuan negara lain untuk menghentikan konflik Palestina dan Israel. Hal ini bisa dilakukan negara yang memiliki kedekatan dengan Israel. Pertanyaan berikutnya adalah apakah Israel mau mendengarkan kalau kita tidak memberikan sesuatu ke mereka? Ya, urusan Indonesia memberikan kompensasi terhadap Israel atau konsesi terhadap Israel itu akan jadi masalah yang cukup pelik secara politik di dalam. Jadi dari situ saya tidak terlalu yakin pemerintah, apalagi dekat-dekat pemilu ini, itu akan mau melakukan langkah yang terlalu ekstrim. Ya. Kalaupun mereka melakukan langkah, ya bisa menggunakan pihak ketiga, tapi pihak ketiganya harus kita cari karena Amerika Serikat sudah terang-terangan mengatakan tidak.
tidak akan menghalangi Israel. Artinya kan yang tersedia ya negara-negara seperti Uni Emirat Arab yang kita juga dekat ya untuk bicara dengan Israel, atau mungkin Saudi ya kalau memang Saudi bersedia untuk melakukan itu ya, atau kalau tidak ya negara-negara lain kayak Turki gitu yang memang memiliki relasi dengan. Serangan yang terjadi antara Hamas dan Israel menewaskan hampir 1.200 jiwa, baik dari Palestina maupun Israel. Sementara, hampir 5.000 orang terluka. Dan warga Gaza selalu dalam lindungan Allah SWT dan perang ini. Geneva Motor Show menghadirkan mobil bertenaga listrik dari brand mobil-mobil mewah di dunia. Lengkapnya usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Sedia payung sebelum hujan. Sedia Altex Waterproofer sebelum rembes. Anti rembes. Cat Altex Waterproofer. Anti rembes paling the best. Warnanya? Banyak amat. Altex Cat Protector dengan 7 warna natural. Tahan cuaca, anti lumut, anti rembes. Cat Altex Waterproofer anti rembes paling the best. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Langkahku tak pernah berhenti karena kesegarannya. Gevija Perfume Beauty Body Wash baru dengan rose water dan argan oil merawat dan melembutkan kulitku saat mandi. Gevija Perfume Beauty Body Wash Rose Water and Argan Oil baru. Wingscare. Berani. Menjadi berani butuh langkah yang pasti. Berani tetap berjalan di jalan yang benar. Berani hijrah secara finansial. Berani hijrah secara syariah. Saatnya beranikan diri berubah menjadi yang lebih baik. Dimulai dari Dana Syariah yang bisa jadi partner pendanaan yang amanah. Untuk bantu kamu raih banyak impian. Berani hijrah, temukan jalan. Ayo hijrah finansial. Baru Misrem Rawit Pingit Ayam Jerit. Satu-satunya di Indonesia dengan rawit asli. Pedasnya auto jerit. Cobain nih, di sedap rawit pingit ayam jerit. Minyak kenyal berpadu dengan gurihnya kaldu ayam yang bikin nagih. Sedapnya rawit pingit. Asli rawitnya bikin jerit sedapnya dari Miswa. Alah, lapar sih. Aha, Roma Malkis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Malkis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Cat besi dan kayu yang biasa dong. Nih? Jangan yang biasa-biasa. Kapsul? Pilih cat kayu dan besi kualitas Jawara. Cat Altex Kaleng Merah, Altex sintetik, warna mengkilap, pilihannya lengkap. Cat Altex sintetik, keringnya cepat, tahan lama. Wow. Cat Altex sintetik Kaleng Merah, kualitas Jawara. Prenagen kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Ma, minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni.
Film horor The Exorcist Believer menjadi film terlaris di Amerika Serikat. Film ini meraup penghasilan hingga 424 miliar rupiah dari penayangan di 3.663 lokasi di Amerika Utara selama akhir pekan. Pergelaran Asian Games di Hangzhou, Tiongkok kini melibatkan sukarelawan dari robot. Robot berkaki 4 berbentuk anjing dikerahkan untuk kelancaran Asian Games. Robot anjing ini muncul di pertandingan atletik Asian Games Hangzhou di Tiongkok. Robot ini membantu pemain dan panitia dalam portir peralatan olahraga. Tidak hanya itu, robot juga dikerahkan untuk memeriksa pasokan listrik hingga membantu kelompok difabel. Geneva Motor Show menghadirkan mobil bertenaga listrik dari brand mobil-mobil mewah di dunia. Pameran mobil ini digelar bukan di Swiss, melainkan di Qatar. Dengan sentuhan ala Timur Tengah, ajang otomotif bergengsi di Geneva Motor Show diselenggarakan di Qatar. 30 merek mobil mewah dunia pamer mobil bertenaga listrik dengan model terbarunya. Salah satunya pabrikan asal Jerman, Porsche, dengan gagal menampilkan Mission X. Mobil listrik super cepat ini merupakan gabungan dari 3 jenis pendahulunya seperti 918 Spider. Tak mau kalah, mobil mewah dari Italia, Lamborghini, hadirkan Lanzador. Mobil listrik ini mengusung konsep Gran Turismo dengan DNA Lamborghini yang khas. Going forward, GIMS Qatar will be hosted every 2 years in Doha, providing an unrivaled opportunity for brands to present their latest technologies, most innovative ideas and concepts, as well as inspire the next generation of automotive talent. Diperkirakan 200.000 orang akan mengunjungi pameran otomotif bergengsi ini. Geneva International Motor Show akan berlangsung hingga 13 Oktober mendatang. Seratusan penari mewakili Indonesia dalam perhelatan World Culture Festival di Washington DC. Medley tarian dari 8 daerah dibawakan untuk mempromosikan keberagaman budaya di tanah air. Berikut liputan VOA. Tarian dan musik dari 60 negara memeriahkan gelaran World Culture Festival yang diadakan di The National Mall. Selama 3 hari, ratusan ribu pengunjung dimanjakan dengan pertunjukan budaya dari Amerika Serikat, Tiongkok, India, dan puluhan negara lain. Celebrating all the different countries and maybe meeting a few other people. Ini adalah World Culture Festival yang digelar pertama kali di Amerika Serikat setelah sebelumnya digelar di India dan Jerman. Indonesia menambah kemeriahan festival dengan tarian kolosal oleh 100 penari yang membawakan medley tarian Wonderful Indonesia dari 8 daerah, yakni Aceh, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Bali, dan Papua. Kathleen Hill, keturunan Indonesia di California, sangat bangga dapat membawakan tarian tradisional, meski hanya bisa latihan beberapa hari. I really loved it and I want to do it again. And I enjoyed not even wearing bataknis, but today I was in Papua, so it was like representing Papua in a different side. So it was really enjoyable. Oh, it was amazing. I know she was excited to go and do it. She was practicing hard at home, so flying out here and preparing, practicing in the hotel, it was definitely a journey. She wanted to do a good job, and it turned out well. Para penari tak hanya datang dari berbagai penjuru AS seperti Maryland, California, Colorado, dan New York, tapi juga langsung dari Indonesia. Mayoritasnya bukanlah penari profesional. Bisa memprovide everybody yang bukan profesional dancer bisa jadi profesional, bisa jadi menari. Tadinya yang ibu rumah tangga aja, why not join with us? So kita have fun untuk menari Indonesia dan represent of Indonesia begitu. Di antara para penari ada juga orang Filipina dan Amerika yang mencintai budaya Indonesia. Seperti Claire yang pernah mengikuti program pertukaran pelajar di Yogyakarta tahun 1962 dan bekerja sebagai antropolog sebelum akhirnya pensiun. So we would love for people to see
whoa, that's not just one thing. This is diverse, but it's harmony. It's together. And I think it works beautifully, and I hope everybody understands how special it is. Koreografi Wonderful Indonesia merupakan gubahan Erna dan pengajar tari asal Medan, Sultan Martozet. Sementara lagu-lagunya diaransemen oleh musisi Rio Silayan bersama Voice of Indonesia. Dari Washington DC, Rio Tuasikal dan Bani Rahayu, VOA. Informasi ini sekaligus menutup Sapa Indonesia malam kali ini. Ikuti terus informasi pemilu di Kompas TV Independen Terpercaya. Saya Friska Clarissa. Clarissa, terima kasih telah mengupdate informasi bersama kami di Sapa Indonesia malam. Sampai jumpa. Ada penemuan uang 30 miliar itu rumah klien Anda, Pak Sahrul. Uang apa itu? Waktu itu Dito yang berinisiatif untuk mau mengamankan kasus atau pihak lain yang minta Dito mengamankan kasus? Nilu, Senin 9 Oktober pukul 8:30 malam di Kompas TV. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan berita utama yang didukung oleh Apa kabar saudara? Selama 1 jam ke depan, Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik bersama dengan saya Arizona Gali. Dan saya Valentina Sitorus. Polisi menetapkan pengemudi mobil Ferrari yang menabrak sejumlah kendaraan di Bundaran Senayan, Jakarta Selatan sebagai tersangka. Informasi dan ulasan lengkapnya saudara akan kami hadirkan bersama dengan berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan berita utama lain yang aktual untuk Anda simak, di antaranya. Sang anak menganiaya pacar hingga tewas. Anggota DPR dari fraksi PKB Edward Tanur dinonaktifkan. Tidak puas dengan putusan juri, lomba karapan sapi Piala Presiden di Bangkalan, Madura berubah menjadi kericuhan. Hujan deras mengakibatkan banjir di sejumlah kawasan di Santa Catarina, Brazil. Kita langsung ke informasi pertama, saudara. Sebuah mobil di Lumajang, Jawa Timur, Senin siang terbakar saat mengisi BBM di SPBU Tempeh. Sebelumnya mobil tersebut sedang mengisi BBM, namun karena ada percikan api, mobil tersebut kemudian didorong ke depan SPBU. Polisi menduga kebakaran ini terjadi akibat korsleting listrik. 2 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Sementara itu, saudara, diduga korsleting listrik, sebuah mobil terbakar di Jalan S. Parman Slipi, Jakarta Barat, Senin dini hari.
Kobaran api membakar seluruh bagian mobil di Jalan S. Parman Selipi, Jakarta Barat pada Senin dini hari. Menurut saksi, kebakaran diduga akibat korsleting listrik pada bagian mesin mobil sehingga membakar seluruh bagian mobil. Mobil hanya ditumpangi sang sopir yang sempat menempikan kendaraannya sebelum terbakar habis. Kebakaran dapat teratasi setelah petugas pemadam kebakaran tiba. Arus lalu lintas dari Selipi menuju ke Tomang juga sempat mengalami kemacetan panjang. Saudara, tawuran antar pelajar dengan menggunakan senjata tajam terjadi di Gerobokan, Jawa Tengah. Aksi tawuran antar pelajar terjadi di kawasan Lingkar Purwodadi, Kabupaten Gerobokan, Jawa Tengah. Para pelajar ini tawuran dengan menggunakan senjata tajam. Polisi pun langsung menangkap 4 pelaku tawuran serta mengamankan sejumlah senjata tajam. 1 orang dilaporkan terluka akibat tawuran yang diketahui terjadi Jumat pekan lalu. Kita beralih ke informasi mancanegara, saudara. Serangan udara Israel menghancurkan sejumlah bangunan di kota Gaza, Palestina. Pada Senin pagi, ledakan demi ledakan terlihat di kota Gaza. Serangan Israel menargetkan sejumlah wilayah termasuk jalur Gaza. Lebih dari 400 orang tewas dari pihak Palestina. Pemerintah Israel resmi menyatakan perang pada hari Minggu. Sehari sebelumnya, militan Hamas melakukan serangan ke wilayah selatan Israel. Sementara itu, saudara, militer Israel merilis rekaman video serangan udara yang diluncurkan ke Gaza. Israel mengklaim wilayah yang dijadikan target serangan adalah infrastruktur yang digunakan oleh militan Hamas, termasuk terowongan di kawasan Jebalia di utara Gaza yang disebut Israel sebagai lokasi aset-aset operasional Hamas. Setidaknya ada 800 target yang menjadi sasaran Israel di Gaza sejauh ini. Dan inilah, saudara, roket-roket yang disebut pihak Israel berasal dari jalur Gaza. Roket-roket ini dicegat masuk ke wilayah Israel seperti yang terlihat dari video yang diambil dari kota Ashkelon di selatan Israel. Israel sendiri memiliki sistem anti-rudal atau biasa disebut Iron Dome untuk mengantisipasi serangan roket. Kembali ke informasi dalam negeri, saudara. Bakal calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menyapa ribuan relawan di depan kantor Balai Kota Cirebon, Jawa Barat pada Minggu petang 8 Oktober 2023. Sabana I Love You dari Ganjar Pranowo ini, saudara, disambut riuh oleh relawan pendukungnya. Pertemuan dengan agenda senam bareng Ganjar tak hanya dihadiri relawan dari Cirebon, namun juga Indramayu, Majalengka, dan Kuningan. Di depan relawannya, Ganjar berpesan agar seluruh relawan menjaga kekompakan serta bergerak memenangkan dirinya sebagai calon presiden dengan cara yang santun. Sampaikan kepada mereka salam saya. Ajaklah mereka untuk bergabung dengan kalimat yang baik, dengan empati, dengan sopan santun, dan insya Allah mereka berada pada barisan kita. Sementara itu, pada Minggu pagi kemarin, pasangan Baca Pres dan Bacawa Pres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menghadiri acara Pasar Rakyat di Malang, Jawa Timur. Kedatangan Anies dan Caimin disambut antusias para pendukungnya. Di depan masa pendukungnya, Anies menyatakan akan memprioritaskan daerah-daerah tertinggal yang jarang disentuh, seperti kawasan Malang Selatan. Kami dengar ini adalah kawasan yang sangat jarang dikunjungi, karena begitu menurut kami penting untuk didatangi, dan kami ingin sampaikan bahwa perhatian kepada daerah-daerah yang sering tertinggal itulah yang menjadi prioritas kita, termasuk kawasan Malang Selatan.
Saudara Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka masuk dalam daftar nama-nama yang diusulkan jadi Bacawapres Prabowo Subianto. Nama-nama ini akan dibahas dalam rapat bersama Ketua Umum Partai Koalisi Indonesia Maju. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut Prabowo akan membawa sejumlah nama termasuk Gibran Rakabuming Raka dalam rapat bersama Ketua Umum Partai Koalisi untuk menentukan nama Cawapres Prabowo. Nama Gibran sendiri muncul setelah diusulkan DPC Gerindra Tangerang Selatan melalui hasil Rakorcap pada Minggu kemarin. Pihaknya ingin nama yang diputuskan sebagai cawapres merupakan hasil keputusan bersama para ketua umum partai pengusung dan pendukung Prabowo. Menganggap bahwa semua nama yang dimajukan oleh tokoh, komponen, bahkan partai koalisi adalah orang-orang yang berniat memberi pengabdian terbaik kepada bangsa. Tapi ini semua harus dibicarakan bersama-sama dengan partai koalisi. Tentu saja supaya keputusan ini menjadi keputusan bersama. Termasuk nama Mas Gibran dan nama-nama lain nanti oleh Pak Prabowo akan diajukan di atas meja untuk dibicarakan bersama-sama. Saudara, anak anggota DPR RI secara sadis menganiaya kekasihnya hingga tewas. Akibat ulah anaknya, sang ayah Edward Tanul dinonaktifkan. Ulasannya usai jeda. Woi, jangan asal nubruk. Lu yang asal nubruk. Nih, yang gak asal nubruk. Gula aren instan nomor 1 di Indonesia ada versi tubruknya. Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Gak sembarang kopi susu nih. Ampasnya aja enak. Berkelas nih, bos. Rasanya pengen lagi. Top Coffee susu gula aren tubruk. Puas tubruknya, legit gula arennya. Dari Wingstop, top enaknya. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Ngkong, bagus buat kesehatan. Baru, sudah muncul Natural Sari Kunyit Plus dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Diproses dengan suhu rendah agar zat aktifnya terjaga. Lebih cepat atasi masalah lambung, daya tahan tubuh kuat. Sudah muncul Natural Sari Kunyit Plus. Bocor! Kalau bocor, gunakan No Drop, cat pelapis anti bocor. Mulai perlindungan dari luar untuk keceriaan dan rasa aman di dalam rumah. No Drop, no bocor-bocor. Percaya Avian Brands. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Expose. Ketika sakit, tubuh butuh waktu hingga 6 bulan untuk pulih. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh lebih cepat agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati,
gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Ben. Untuk kayu dan besi, Pasukan! percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Pen. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Tenggorokan sakit nih, minum obat antibiotik Sakit tenggorokan ya? Jangan dikit-dikit minum antibiotik, nanti resistensi loh. Semprot aja Cooling 5, kerja lokal pada tenggorokan. Cooling 5, redakan sakit tenggorokan. Expose. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Woi, jangan sanup. Lu yang nggak sanubruk. Nih, yang nggak sanubruk. Gula aren instan nomor 1 di Indonesia ada versi tubruknya. Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Gak sembarang kopi susu nih. Ampasnya aja enak. Berkelas nih, bos. Rasanya pengen lagi. Top Coffee susu gula aren tubruk. Puas tubruknya, legit gula arennya. Dari Wings to Top enaknya. Anak pejabat kembali berulah. Pria 31 tahun yang merupakan anak anggota dari DPR RI nekat menganiaya kekasihnya sendiri. Adalah Gregorius Ronald Tanur. Anak anggota DPR RI ini dengan sadis menganiaya korban hingga akhirnya meregang nyawa. Polisi pun kini telah menetapkannya sebagai tersangka. Ia pun harus meringkuk dalam jeruji dingin di penjara. Kenapa pelaku begitu tega melakukan penganiayaan terhadap kekasihnya? Apa yang membuatnya gelap mata sehingga menyebabkan nyawa korban akhirnya tewas tak tertolong? Saudara, pertemuan tersangka dengan korban ini sebenarnya berawal pada Mei 2023 lalu. Gregorius dan Andini mulai menjalani hubungan asmara di Surabaya, Jawa Timur. Sekitar 5 bulan memadu kasih, kedekatan keduanya pun sempat diunggah di akun media sosial TikTok perempuan yang berusia 29 tahun ini. Seakan tak pernah terjadi masalah, mereka berdua kerap menghabiskan waktu bersama. Senyum dan tawa keduanya menutupi fakta apa yang kini terjadi. Kemudian, pada 4 Oktober 2023, suasana malam yang seharusnya membahagiakan bagi korban berubah menjadi petaka. Dini dan sang kekasih yang awalnya mendapat undangan karaoke bersama temannya berakhir dengan cekcok. Pertengkaran keduanya ini semakin menjadi saat berada di basement parkiran mobil salah satu mal di Surabaya, Jawa Timur. Diduga karena terpengaruh minuman keras, Dini dianiaya menggunakan botol minuman keras dan ditabrak mobil hingga terseret sejauh 5 meter. Peristiwa ini tentu menjadi ironi bagi Dini. Pasalnya saat terlihat tak berdaya, kekasih yang ia sayangi malah tak mengakuinya. Hal ini terbukti dari video yang beredar, di mana sejumlah saksi yang melihat korban terkapar dan bertanya kepada Gregorius malah dijawab dengan menyangkal bahwa dirinya mengenali korban. Hah? Orangnya datang tahu? Gak tahu. Tapi sampai aku mau keluar, tiba-tiba di jalan, gak bisa keluar. Dari sini? Iya. Bukan. Setelah didesak oleh sejumlah saksi, tersangka pun akhirnya membawa korban pulang ke apartemen. Rekaman CCTV menjadi saksi saat tersangka tiba di lobi apartemen. Bahkan raut muka tersangka di sini terlihat tersenyum seakan tak bersalah.
Dibantu dengan sejumlah saksi lainnya, korban kemudian dinaikkan ke kursi roda untuk dibawa masuk ke apartemen tersangka. Namun, suasana berubah menjadi mencekam. Korban yang tampak lemas semakin tak sadarkan diri. Tersangka pun panik hingga menangis dan meminta bantuan. Untuk memastikan bagaimana kondisi korban, tersangka akhirnya membawanya ke Rumah Sakit National Hospital di Surabaya. Di sini, tersangka semakin panik dan menangis histeris usai korban dinyatakan meninggal dunia. Dini meninggal dengan luka memar di sejumlah tubuhnya. Menurut dokter, Dini bahkan sudah meninggal sebelum sampai di rumah sakit. Saudara, atas peristiwa ini tersangka sempat berusaha menutupi penyebab kematian korban dengan memberikan keterangan bohong kepada polisi. Bahkan tersangka juga sempat meminta rekaman CCTV di TKP sebanyak 2 kali pada waktu malam kejadian. Namun saat itu pengelola yang berhadapan langsung dengan tersangka tak memberikan rekaman karena CCTV lift ini merupakan wewenang pihak mall. Kembali lagi ke Black Hole, menanyakan tentang CCTV kita. Jadi pelaku menyatakan bahwa ingin melihat CCTV di lift. Waktu itu alasannya adalah ingin lihat CCTV karena ceweknya ini jengkel karena merasa ditampar oleh para pelaku. Dan kemudian pelaku kembali lagi sendirian dan menanyakan hal yang sama. Tentunya kita juga menjawab hal yang sama, bahwa CCTV ini bukan di atas wewenang kita, tetapi wewenang manajemen mall. Penyelidikan hingga olah tempat kejadian perkara yang dilakukan polisi akhirnya mengungkap fakta apa yang sebenarnya terjadi terhadap korban. Barulah diketahui pada Selasa malam 3 Oktober 2023 sekitar pukul 9 malam atau 9:32 waktu Indonesia Barat, Dini bersama tersangka mendapat undangan karaoke di Black Hole KTV oleh temannya. Acara ini berlangsung sampai tengah malam hingga akhirnya keduanya memutuskan untuk pulang. Namun, baru saja keluar ruangan karaoke, cekcok antara keduanya terjadi. Penganiayaan kemudian dialami oleh korban tepatnya pada tanggal 4 Oktober 2023 atau pada Rabu dini hari sekitar pukul 00:10 waktu Indonesia Barat. Polisi akhirnya menangkap pelaku dan menetapkannya sebagai tersangka. Dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka telah ditahan dengan ancaman pasal penganiayaan yang mengakibatkan korban tewas dengan hukuman 12 tahun penjara. Terjadi perkara penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia dan atau karena kelalaiannya mengakibatkan orang mati. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat 3 dan atau pasal 359 KUHP. Kalau motif itu masih kami pendalaman terkait dengan yang bersangkutan itu anak pejabat, itu nanti kami pendalaman ya. Pada pemeriksaan luar kami temukan luka memar pada kepala sisi belakang, kemudian pada leher kanan kiri, pada anggota gerak atas, pada dada bagian kanan dan tengah, kemudian pada perut kiri bawah. Kami temukan resapan darah pada otot leher atau lapisan kulit bagian leher kanan dan kiri, kemudian patah tulang disertai resapan darah pada tulang iga kedua sampai 5, kemudian ada luka memar pada organ paru dan luka pada organ hati. Saudara, jenazah Dini Sera Afrianti, korban penganiayaan pacarnya di Surabaya, Jawa Timur, tiba di rumah duka yang ada di Kampung Gunung Guruh Girang, Desa Babakan, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. 2 hari pasca penganiayaan, jenazah perempuan 29 tahun ini langsung dimakamkan di tempat pemakaman umum Babakan Cisaat pada hari Jumat pagi. Dini telah berpulang dan meninggalkan seorang anak. Keluarga korban akan terus mengawal kasus ini dan berharap bisa mendapatkan keadilan dengan hukuman setimpal yang akan diterimakan oleh tersangka. Apa yang telah dilakukan oleh tersangka nyatanya mencoreng nama baik ayahnya sebagai anggota DPR.
Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB akhirnya menonaktifkan Edward Tanur dari Komisi 4 DPR RI. Edward Tanur dinonaktifkan di Komisi 4 DPR oleh fraksi PKB pada Senin ini 8 Oktober 2023. Pemberian sanksi ini dilakukan agar Edward Tanur bisa fokus menyelesaikan perkara anaknya yang menganiaya seorang perempuan hingga tewas mengenaskan di sebuah tempat hiburan malam di Surabaya. Untuk menonaktifkan saudara Edward Tanur dari seluruh tugasnya di semua komisi. Jadi dia kita tarik dari komisi biar dia non komisi untuk menyelesaikan persoalan yang menimpa anaknya ini, karena kami sangat prihatin terjadi hal semacam itu dan kami berharap hati kami itu ada di korban. Jadi akan melakukan rapat internal dan sambil menunggu hasil dari investigasi dari Polrestabes Surabaya. Sedangkan Polrestabes Surabaya sendiri sedang mengumpulkan alat-alat bukti dan rekaman CCTV, dan kita juga menunggu perkembangan apakah ada pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh orang tua yang diduga pelaku dari penganiayaan tersebut sampai menghilangkan nyawa seorang. Saudara, polisi telah menetapkan Gregorius Ronald Tanur sebagai tersangka atas kasus penganiayaan seorang perempuan hingga tewas di Surabaya. Kami kutip dari Kompas.com, tersangka diketahui berprofesi sebagai investor saham yang pernah tercatat memiliki kepemilikan PT Bekasi Asri Pemula Tbk pada tahun 2022. Tersangka ini juga pernah beberapa kali tercatat sebagai mahasiswa namun tidak sampai lulus. Sementara itu di akun Facebook tersangka terdapat informasi berupa riwayat pekerjaannya yang begitu mentereng. Di antaranya, dia ini pernah bekerja di perusahaan asuransi sebagai closing agent pada tahun 2015. Selanjutnya di tahun 2016 hingga 2020, ia pernah bekerja sebagai sestek operator di Southern Beach, dan informasi pekerjaan terbarunya itu pada tahun 2018 bekerja di Voyage Ayers Rock Resort. Saat ini, Satreskrim Polrestabes Surabaya terus melakukan penyidikan guna mengungkap motif penganiayaan yang dilakukan oleh anak anggota DPR RI. Polisi juga akan melakukan pemeriksaan kejiwaan tersangka yang terlihat sadis ketika menganiaya korban hingga merekamnya saat tak berdaya. Selain itu, tes narkoba juga akan dilakukan untuk mengetahui tersangka dalam pengaruh minuman keras saja atau narkoba juga. Posisi pacarnya atau korban ini sudah jatuh tertidur, kemudian ada satpam di sekelilingnya. Pelaku berusaha untuk merekam peristiwa itu. Ya, itu adalah dari handphone milik pelaku itu sendiri. Alasannya untuk apa itu direkam? Alasannya hanya untuk merekam saja. Sudah ada pendalaman kan soal psikologis ini, barangkali psikopat ini kalau melihat sampai merekam. Saat ini kami belum melakukan pemeriksaan terhadap ahli, baik itu psikolog, psikiater, kami belum. Sementara itu sempat berupaya untuk melaporkan Kapolsek Lakar Santri dan Kanit Serse ke Propampolda Jawa Timur, kuasa hukum korban kini terlihat melunak. Meski sempat memprotes atas pasal yang disangkakan tersangka bukan pembunuhan seperti laporannya, namun penganiayaan. Nah, kini kuasa hukum korban akan melihat perkembangan penyidikan. Tim kuasa hukum korban baru akan melakukan langkah hukum lebih lanjut jika ada penghilangan pasal yang dilaporkan. Menghormati proses hukum yang berjalan. Atas adanya informasi bahwa tersangka ini tidak dijerat pasal pembunuhan, bahwa dalam laporan polisi tertulis yang sudah kami buat, di sana jelas dituliskan bahwasannya laporan kami yaitu 351 ayat 1 dan atau pasal 338 yang di sana adalah ancaman pembunuhan. Jika nanti ditemukan ternyata adanya penghilangan salah satu unsur pasal, tentunya kami tidak akan diam saja. Kami pasti akan melakukan langkah-langkah hukum lebih lanjut demi melindungi hak-hak hukum dari klien kami. Kasus penganiayaan hingga mengakibatkan korban meninggal dunia oleh anak DPR RI sampai saat ini memang telah membuat geram. Penyidikan lanjutan masih diteruskan polisi untuk mengetahui motif di balik penganiayaan yang diduga kerap dialami oleh korban. Keluarga korban berharap proses hukum yang berjalan dapat transparan tanpa adanya intervensi. Saudara, program berita utama masih akan hadir usai jeda dengan informasi salah satunya mengenai lomba karapan sapi memperebutkan Piala Presiden di Bangkalan, Jawa Timur, ricuh usai salah satu peserta merasa dicurangi.
Jangan asal nubruk. Nih, yang nggak asal nubruk. Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Ampasnya aja enak. Top Coffee susu gula aren tubruk dari Wings Food. Ketika sakit, tubuh butuh waktu hingga 6 bulan untuk pulih. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh lebih cepat agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Polusi bikin gampang batuk, tenggorokan gatal. Solusinya pakai masker dan minum tolak angin yang telah teruji ilmiah, aman, dan berkhasiat. Agar daya tahan tubuh kuat dan gak masuk angin, orang pintar minum tolak angin. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol. Minum Entrasol 2 kali sehari. Entrasol. Anda menyaksikan Kompas Update bersama dengan saya Arizona Gali. Saudara, 4 rumah milik warga di Blora, Jawa Tengah habis dilalap si jago merah Senin siang. Selain menghanguskan seluruh bangunan rumah, uang senilai 50 juta rupiah juga ikut terbakar. Titik api berawal dari salah satu rumah milik warga yang ditinggal pergi. Saat pemilik pulang, ia mendapati kamar anaknya sudah terbakar. Ia berusaha meminta pertolongan warga yang lain, namun tiupan angin yang kering dan kencang menyebabkan api merambat dengan cepat membakar seluruh rumah. Meski warga sekitar berusaha untuk memadamkan kobaran api, tetapi api tak kunjung padam, bahkan semakin membesar dan menjalar ke rumah tetangga. Selain menghanguskan rumah, api juga membakar uang sebesar 50 juta rupiah yang disimpan di dalam rumah. Akibat kejadian ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Demikian Kompas Update, saya Arizona Gali. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Nutrif Benecol. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya, hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benecol. Sakit kepala? Minum Paramex. Gue andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, aduh, nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi, dan pegal linu. nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Nggak enak? Iya, kayak ada manis-manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Expos. Ketika sakit, tubuh butuh waktu hingga 6 bulan untuk pulih. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh lebih cepat agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Jangan asal nubruk. Nih, yang nggak asal nubruk. Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Ampasnya aja enak. Top Coffee susu gula aren tubruk dari Wings Food. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Ben. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Pen. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Tampil wow, tapi mulutnya
Sikat gigi aja nggak cukup ajar kita beraksi. Kumur Listerine Multi Protect Zero. Dengan 6-in-1 benefit, kumannya kehajar kan? Gigi dan gusi sehat, Listerine. Kembali di berita utama saudara, saatnya kami memiliki 5 informasi pilihan yang tentunya sangat menarik untuk Anda simak. Kita lihat yang pertama, siswa SMP jatuh dari lantai 3. Seorang siswa kelas 9 SMP di Cengkareng, Jakarta Barat ditemukan tewas di belakang sekolah. Korban diduga terjatuh dari lantai 3 sekolah. Siswa SMP kelas 9 di Cengkareng ini ditemukan warga tewas tergeletak di gang belakang sekolah. Siswa ini diduga jatuh dari jendela ruang kelas yang berada di lantai 3. Menurut warga, lokasi korban ditemukan ini memang kerap menjadi tempat bolos para pelajar. Orang sepi kan, kalau udah jam 9:30 kan anak sekolah pada istirahat di depan. Atau dia mau seperti bolos kayak gitu belum tentu. Kalau dari simpang siur guru ada yang mau bolos, cuman guru ke atas. Peristiwa ini diduga terjadi pada pukul 9:45 atau saat jam istirahat. Untuk mencari tahu penyebab kematian korban, polisi masih melakukan penyelidikan dengan memeriksa rekaman CCTV dan sejumlah saksi. Di antaranya adalah guru dan juga 3 teman korban. Untuk di TKP kita full bucket, termasuk kita cek apakah ada titik CCTV termasuk saksi-saksi yang mengetahui kejadian. Dugaannya apa? Masih kita dalami. Untuk dugaannya penyebab meninggalnya korban kita masih dalami. Sementara itu jenazah korban kini telah dimakamkan pihak keluarga. Isak tangis keluarga mengiringi kedatangan korban di rumah duka. Atas peristiwa ini, Dinas Pendidikan DKI Jakarta akan berkoordinasi untuk mengevaluasi sistem keamanan di sekolah. Prasetyo, Kompas TV, Jakarta. Berikutnya saudara, bocah 5 tahun disetrika. Gara-gara menghabiskan rambutan dan sampahnya berserakan, seorang bocah berusia 5 tahun di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara dianiaya oleh tantenya dengan menggunakan setrika panas. Nasib malang harus dialami bocah 5 tahun di Kabupaten Simalungun. Ia harus dirawat di rumah sakit lantaran mengalami luka bakar 30% setelah dianiaya oleh tantenya sendiri. Penganiayaan ini terjadi pada 4 Oktober lalu. Saat itu pelaku yang baru pulang dari ladang menemukan buah rambutan habis dan sampahnya berserakan. Mengetahui korban yang menghabiskan rambutan, pelaku lantas marah dan menganiaya korban mulai dari menggunakan sapu lidi hingga setrika panas. Korban pun segera dilarikan ke rumah sakit tentara di Kota Pematang Siantar. Sementara tante korban diamankan di Polres Simalungun. Si korban ini tinggal di rumah si pelaku karena bapaknya korban, ayahnya, baru meninggal 4 bulan yang lalu. Kemudian korban ini diajak dan dirawat oleh si pelaku. Dokter menyampaikan bahwa kondisi badan yang bersangkutan itu mengalami luka bakar karena setrika sebanyak 30%. Kemudian juga ada gangguan-gangguan yang terkait dengan akibat penganiayaan tersebut. Serta kita lihat tadi laporan dari dokter bahwa korban ini mengalami tipes. Kita sudah berkomitmen bahwa si korban ini akan kita rawat sampai sembuh. Pelaku saat ini ditahan di Polres Simalungun dan akan dijerat dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Keluarga korban menyayangkan peristiwa ini. Meski demikian, pihak keluarga meminta agar tante korban tak ditahan, lantaran pelaku selama ini merupakan keluarga korban yang bersedia mengasuh korban sejak sepeninggal ayahnya. Armeindo Sinaga, Kompas TV, Simalungun, Sumatera Utara. Selanjutnya saudara, ricuh final karapan sapi. Lomba karapan sapi memperebutkan Piala Presiden di Bangkalan, Jawa Timur ricuh. Kericuhan diduga akibat salah satu peserta merasa dicurangi. Keributan terjadi antar pendukung karapan sapi yang digelar dalam memperebutkan juara Piala Presiden di Bangkalan, Jawa Timur. Tak hanya adu mulut, para pendukung karapan sapi bahkan mengeluarkan senjata tajam dan saling kejar. Aparat sempat kesulitan untuk menertibkan massa karena kalah jumlah. 3 orang terluka dan dilarikan ke rumah sakit terdekat akibat bentrokan ini.
Tadi itu kan sebenarnya para juri dengan hakim itu sudah punya aturan sendiri. Hanya kadang pemilik sapi tidak terima dengan apa yang terjadi di lapangan. Tetapi saya yakin dan percaya orang Madura itu berjiwa besar, berhati besar. Dengan kepala dingin besok kita akan pecahkan bersama Haji Thohir. Kericuhan dipicu karena penonton yang tak terima dengan hasil keputusan juri. Salah satu peserta dituding melakukan kecurangan dengan melaju lebih cepat sebelum waktu dimulainya lomba. Untuk menjaga kondusivitas, pengumuman juara pun akhirnya ditunda untuk sementara. Didin Muhyiddin, Kompas TV Bangkalan, Jawa Timur. Informasi pilihan berikutnya, saudara, Ferrari tabrak 5 kendaraan. Polisi menetapkan pengemudi mobil Ferrari yang menabrak sejumlah kendaraan di Bundaran Senayan, Jakarta Selatan sebagai tersangka. Saat ini polisi juga masih melakukan pendalaman dan memeriksa tersangka. Minggu dini hari, satu unit mobil Ferrari menabrak sejumlah kendaraan lain di Bundaran Senayan, Jakarta Selatan. Akibat kecelakaan ini, sebuah minibus, taksi, dan sejumlah kendaraan roda 2 ringsek. Pelaku yang sempat meluapkan amarah pada salah satu korban memicu kekesalan para pengendara lain serta warga sekitar, sehingga pelaku menjadi sasaran amuk massa. Polisi kemudian menetapkan pengemudi Ferrari berinisial RAS sebagai tersangka. Dari hasil penyelidikan sementara, kecelakaan disebabkan karena tersangka mengantuk. Kita melakukan tahapan gelar perkara untuk menaikkan status dari tersangka. Pada saat kita minta keterangan, pengemudi kendaraan Ferrari itu dalam kondisi ngantuk dengan kecepatan 100 km per jam. Di hasil olah TKP juga kita perlu sampaikan di sini bahwa ada dua korban luka lebam. Namun setelah dilakukan pertolongan oleh tim medis dari dokter Muhammadiyah, pada pukul 5.30 kedua korban sudah bisa kembali ke rumah. Tersangka dikenakan pasal 310 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Ardi Praseno, Kompas TV, Jakarta. Terakhir, saudara, monyet serang warga. Saudara, 2 bocah di Cipayung, Depok, Jawa Barat terluka akibat diserang monyet liar yang masuk ke permukiman warga. Menurut warga, hingga kini masih ada 2 monyet yang berkeliaran. Monyet. Gara-gara ulah monyet liar, 2 orang anak di Gang Menteng, Cipayung, Depok, Jawa Barat terluka. Monyet tersebut menyerang anak-anak yang sedang bermain. Akibatnya, 1 di antara korban mengalami luka cukup serius di bagian kepala, sementara 1 anak lagi mengalami luka ringan. Selain luka fisik, korban juga mengalami trauma. Menurut orang tua korban, saat itu sang anak ingin mengusir monyet liar. Enggak sih, lagi di dalam rumah sendirian kan kebetulan. Karena saya dagang, terus kalian maulid, dia habis mandi dia keluar. Karena ngeliat dagangannya. Ngeliat dagangan orang dianuin sama monyet, diusir. Mendapat laporan dari warga, petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Depok pun segera mencari keberadaan monyet tersebut. Petugas sempat kesulitan ketika melakukan evakuasi monyet. Menurut warga, ada lebih dari 1 monyet yang masuk ke permukiman mereka. Posisi itu monyet udah nunggak di kepala, saya tiba kayak pengki, naik ke atas genteng, udah kayak gitu. Saya pengen saya ngapa bingung, katanya enggak perlu peri. Itu monyet yang, tapi kalau dilihat sih dari peliharaan juga lapar. Nah yang 2 lagi tuh liar, Dan sampai sekarang masih ada yang? Masih ada sampai sekarang, ada di RT 3. Kini, 1 monyet sudah ditangkap petugas. Hidayatul Mulyadi, Kompas TV, Depok, Jawa Barat. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi pasca ditutupnya aplikasi TikTok Shop oleh pemerintah. Pasar grosir Kapasan kembali ramai. Manis ya? Pakai ini kok. Manisnya pas. Kayak kamu, manisnya nggak bikin diabetes. Tropicana Slim.
Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Ben. Untuk kayu dan besi, Pasukan! percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Pen. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Tenggorokan sakit nih, minum obat antibiotik Sakit tenggorokan ya? Jangan dikit-dikit minum antibiotik, nanti resistensi loh. Semprot aja Cooling 5, kerja lokal pada tenggorokan. Cooling 5, redakan sakit tenggorokan. Expose. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Badan lebih enteng. Le Mineral. Ketika sakit, tubuh butuh waktu hingga 6 bulan untuk pulih. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh lebih cepat agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Ben. Untuk kayu dan besi, Pasukan! percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Ben. Bersama kami di Berita Utama, saudara warga di Makassar rela antri untuk mendapatkan gas LPG 3 kg yang masih mengalami kelangkaan selama hampir sebulan.
Kelangkaan gas LPG 3 kg dirasakan oleh warga Makassar selama hampir 1 bulan ini. Mereka pun rela mengantri sejak pagi di salah satu toko yang ada di Jalan Malengkeri Raya, Kota Makassar untuk mendapatkan gas LPG sebesar 3 kg. Setiap warga hanya diperbolehkan membeli 1 tabung gas LPG ukuran 3 kg seharga Rp18.500 dengan syarat harus membawa KTP dan kartu keluarga. Jadi 1 bulan aja jadi. Untuk saat ini banyak memang warga yang kesini membeli gas. Iya, banyak. Tapi saya utamakan orang Malengkeri. Oh, orang-orang dekat-dekat sini aja ya? Orang di sini. Sebelum terdata harus fotokopi KK dengan fotokopi KTP. Oh itu aja jadi. Itu jatahnya 1 orang berapa Ji? 1 orang 1. 1 aja jadi. Dengan harga berapa tadi? 18.500. Para pedagang pasar grosir Kapasan, Surabaya, Jawa Timur merasakan perubahan pasca ditutupnya aplikasi TikTok Shop oleh pemerintah. Pemerintah secara resmi telah menutup aplikasi TikTok Shop mulai tanggal 4 Oktober lalu. Menurut pedagang, dalam 2 hari terakhir ini, pasar mulai kembali ramai pembeli. Omset penjualan juga dirasakan meningkat. Sementara, sejumlah pembeli di pasar menyatakan memilih untuk datang langsung membeli barang karena bisa memastikan kualitas barang yang dibeli. Kondisi pasar kayaknya agak membaik ya, karena pelanggan-pelanggan yang biasanya kita lewat WA itu mereka cuma kita share gambar itu mereka cuma bilang pasar sepi karena dampak TikTok. Tapi setelah 2 hari penutupan ini WA kita nge-share gambar mereka pada langsung pesan barang dan enggak sedikit yang pesannya tuh mulai lusinan lagi. Jadi pasar ini kayaknya ada harapan satu titik terang bahwa pasar offline ini bisa kembali pulih. Beralih ke informasi lain, saudara, seorang residivis pelaku penipuan kembali ditangkap polisi usai melakukan aksi serupa di Maros, Sulawesi Selatan. Dari rekaman video CCTV terlihat pelaku melakukan aksi penipuan di sejumlah toko di Kota Makassar. Di hadapan karyawan toko, ia berpura-pura menelpon pemilik toko sebagai rekan bisnis. Kemudian pelaku meminta uang pada karyawan toko seolah-olah ada persetujuan pemilik toko. Hal itu juga dilakukan pelaku yang mendatangi sebuah rumah dan menipu penghuni rumah itu. Uang tunai jutaan rupiah serta perhiasan emas seberat 30 gram yang tersimpan di laci lemari pun diambil oleh pelaku. Berpura-pura berteman dengan istri pemilik rumah. Terus kemudian dia setelah tiba di di rumah tersebut menelponlah, seolah-olah menelpon, pura-pura menelpon bahwa saya sudah sampai di rumah dan sudah ketemu sama keluarga. Seolah-olah itu bahwa uang ada disimpan di lemari. Akhirnya pelaku bertanya kepada anak yang di rumah tersebut. Informasi mancanegara hadir usai jeda. Hujan deras mengakibatkan banjir di sejumlah kawasan di Santa Catarina, Brazil. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Properti dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Ben. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang, tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga.
Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Tenggorokan sakit nih, minum obat antibiotik Sakit tenggorokan ya? Jangan dikit-dikit minum antibiotik, nanti resistensi loh. Semprot aja Cooling 5, kerja lokal pada tenggorokan. Cooling 5, redakan sakit tenggorokan. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Ketika sakit, tubuh butuh waktu hingga 6 bulan untuk pulih. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh lebih cepat agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Kopi ABC Klepon, sensasi baru yang kacau habis. Kopi dipadu kelapa gurih, manis gula aren dan harum pandan. Praktis, langsung pakai air dingin. Baru, kopi ABC Klepon, rasa legit Nusantara. Health is life. Keep yourself healthy with vitamin C, an antioxidant that fights free radicals and helps strengthen the immune system. Stay healthy with UC 1000 vitamin. Healthy inside, fresh outside. Ketika sakit, tubuh butuh waktu hingga 6 bulan untuk pulih. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh lebih cepat agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Paint. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Paint Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Wow, kirain kok taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Kopi ABC Klepon, sensasi baru yang kacau habis. Kopi dipadu kelapa gurih, manis gula aren dan harum pandan. Praktis, langsung pakai air dingin. Baru, kopi ABC Klepon, rasa legit Nusantara. Aha, aku tahu. Ayah butuh sikat gigi Pepsodent baru yang dibeli ibu. Ini pasti lebih nyaman. Pepsodent Brilian? Sangat lembut dan nyaman. Nah, bener kan? Pepsodent Brilian, nyaman sikatnya, nyaman harganya. Saudara, seorang pria pelaku penjamretan tas milik pelajar di Aceh ditangkap polisi. Keluarga pelaku sempat menghalangi petugas saat akan menangkap pelaku di rumahnya. Polisi akan menangkap pelaku penjamretan berinisial RZ di kawasan Rukoh Bandar Aceh sempat dihalangi oleh orang tua pelaku saat pelaku akan ditangkap. Polisi pun tetap bawa pelaku beserta barang bukti yang belum dijual oleh pelaku. Pelaku dilaporkan telah menjamret tas korban yang berisi barang mewah senilai total 50 juta rupiah.
Seorang pria terekam CCTV mencuri di sebuah toko alat listrik di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Saat beraksi, pelaku berpura-pura sebagai pengemis. Aksi pencurian ini terjadi saat toko ataupun pemilik toko sedang sholat. Pelaku yang beraksi seorang diri dengan santai langsung mengambil uang dan sejumlah peralatan listrik. Pemilik toko yang mengetahui telah kemalingan mengunggah rekaman kamera pengawas di media sosial untuk memberi efek jera kepada pelaku. Meski tak melapor ke polisi, ia mengingatkan warga agar tidak lengah menjaga rumah dan usaha mereka. Saudara, hujan deras mengakibatkan banjir di kawasan Santa Catarina, selatan Brazil. Sejumlah warga pun harus mengungsi karena hujan yang turun terus ini setidaknya dalam 3 hari hingga hari Minggu kemarin. Saudara, terima kasih telah menyaksikan berita utama hari ini. Saya Arizona Gali. Dan saya Valentina Sitorus. Sukseskan pemilu 2024 dan pastikan Anda tetap bersama kami di Kompas TV Independen Terpercaya untuk mengikuti perkembangannya. Kami berdua pamit. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan berita utama yang didukung oleh di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Milu, didukung oleh Kasus rasuah mengguncang jelang akhir masa jabatan Presiden Jokowi. 2 menterinya, Syahrul Yassin Limpo dan Dito Aryo Tejo, diduga terseret perkara korupsi. Syahrul, yang akhirnya mundur sebagai Mentan, diduga terima gratifikasi di lingkup Kementerian Pertanian. Sementara Dito disebut saksi terima aliran dana korupsi BTS Kominfo. Bagaimana duduk perkara kasus ini? Saya akan mencari jawabnya. Bahwa dia sudah tersangka, ya saya sudah dapat informasi.
Saya capek banget, sebentar saya baru pulang. Benarkah ada upaya merintangi penyidikan? Kami tidak tahu soal itu. Tidak ada rekomendasi untuk misalnya ini harus dihilangkan, itu harus dihilangkan. Kami lihat, sepertinya ada indikasi persoalan hukum yang membutuhkan penguatan SOP di internal. Apakah itu kemudian tidak sama dengan berupaya mengaburkan bagaimana korupsi itu terjadi di Kementan misalnya? Ada penemuan uang 30 miliar itu di rumah klien Anda, Pak Syahrul. Uang apa itu? Apakah aliran dana itu ada bukti lain selain keterangan tadi, keterangan Windy, juga keterangan Pak Irwan, ada semacam tanda terima atau komunikasi lain misalnya? Tidak ada, sama sekali tidak ada. Tapi apa yang disampaikan oleh klien Anda itu dibantah oleh Anang dalam persidangan, bagaimana? Waktu itu Dito yang berinisiatif untuk mau mengamankan kasus atau pihak lain yang minta Dito mengamankan kasus? Dua Menteri Jokowi terseret dugaan korupsi. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Meski beda nasib, namun keduanya sama-sama jadi perbincangan publik belakangan ini. Menteri Syahrul sempat membuat heboh lantaran dinyatakan hilang saat tak ada kabar keberadaannya usai kunjungan kerja ke Eropa 24 September 2023. Menurut jadwal, Syahrul harusnya tiba di tanah air 1 Oktober 2023. Namun, hingga 3 Oktober, ia tak kunjung muncul. Dugaan kabur dari perkara pun menyeruak. Namun, 4 Oktober 2023, sekitar pukul 10 pagi, saya sempat bertukar pesan dengan Syahrul Yassin Limpo. Kala itu, Syahrul tidak menjelaskan keberadaannya. Namun, Syahrul menyatakan kepada saya, dirinya tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Syahrul juga bilang, ia tidak biasa berbuat macam-macam. Lalu petang harinya, saudara, pukul 18.18 waktu Indonesia Barat, Syahrul Yassin Limpo akhirnya mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Ia langsung menuju ke kantor DPP Nasdem bertemu Ketua Umum Nasdem Surya Paloh. Keesokan harinya, Syahrul menghadap Presiden Jokowi di Istana Merdeka. Ia menyatakan dirinya mengajukan surat pengunduran diri sebagai menteri. Syahrul juga menyebut ia siap bertanggung jawab atas kasus hukum yang sedang ia hadapi. Ya, sore hari ini datang meminta waktu Bapak Presiden dan diberi kesempatan melalui Menseknek Pak Pratik untuk menyampaikan usul dan surat pengunduran diri saya sebagai menteri. Alasan saya mengundurkan diri adalah ada proses hukum yang saya hadapi dan saya harus siap menghadapi secara serius. Syahrul dijerat dalam 3 perkara. Pemerasan, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Pemerasan diduga dilakukan dalam hal pengisian jabatan di lingkup Kementerian Pertanian. Sementara gratifikasi dan TPPU masih didalami oleh penyidik KPK. Untuk mendapatkan alat bukti yang lebih lengkap, KPK pun menggeledah rumah jabatan hingga kantor Kementan. Di kantor Kementerian Pertanian, KPK menyebut ada upaya penghilangan barang bukti oleh pihak-pihak tertentu. Sejumlah dokumen diduga hendak dihancurkan saat ditemukan. Atas peristiwa ini, KPK memanggil 2 orang pengacara Syahrul, Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang. Usai diperiksa, Febri Diansyah membantah dirinya terlibat dalam perintangan penyidikan. Sementara hal mengejutkan didapat oleh KPK di rumah dinas menteri di Kompleks Widya Chandra, Jakarta. Selain dokumen yang berkaitan dengan perkara, KPK juga temukan uang tunai dalam pecahan mata uang asing dan rupiah sejumlah 30 miliar rupiah.
Lalu ada pula 12 pucuk senjata api. Belum diketahui secara jelas terkait apa senjata api itu dan kini senjata telah diserahkan ke Polda Metro Jaya. Sejatinya penyelidikan dugaan kasus korupsi di Kementerian Pertanian telah bergulir sejak Januari 2023. Juru bicara KPK Ali Fikri menyebut penyelidikan kasus ini lantaran adanya laporan dari masyarakat. Lalu 19 Juni 2023 KPK memeriksa Menteri Syahrul Yassin Limpo. Mantan Gubernur Sulawesi Selatan itu diperiksa selama 3 jam. Kala itu ia mengaku akan kooperatif. Saya sudah diperiksa secara profesional, saya terima kasih, dan saya tetap akan kooperatif kapanpun dibutuhkan, saya siap hadir. 3 bulan berselang, 28 September, KPK lakukan penggeledahan di rumah dinas Syahrul Yassin Limpo di Jakarta. Juga ruang kerjanya di Gedung Kementerian Pertanian. Kemudian pada 4 Oktober 2023, 2 rumah Syahrul di Makassar, Sulawesi Selatan juga digeledah KPK. Apa saja saudara yang disita dari penggeledahan di rumah Syahrul di Makassar, Sulawesi Selatan? Berikut kami hadirkan laporan jurnalis Kompas TV langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, di belakang saya adalah rumah mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang baru-baru saja mengundurkan diri. Kemarin, tepatnya tanggal 4 Oktober 2023, rombongan penyidik KPK menggeledah rumah ini. Dari hasil pantauan kami, rombongan penyidik KPK keluar dengan